profesi saya di sini sebagai guru, saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 sendirian. Dan dalam proses belajar mengajar saya dibantu oleh suami saya. Saya menekadkan diri, saya ingin menjadi guru agar generasi muda yang akan datang, manusia-manusia Indonesia di masa mendatang bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada masa saya sekarang. Saya ingin menjadi guru karena saya terinspirasi juga dari guru-guru saya terdahulu. Di mana saya tidak menyukai suatu pelajaran, tetapi dengan inspirasi beliau, saya menjadi orang yang pada saat itu senang untuk belajar. Dan saya punya mindset bahwa saya akan menjadi sukses seperti guru-guru saya. Alasan saya ingin menjadi seorang guru adalah saya ingin membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh selama di bangku sekolah itu untuk kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Suka duka saya sebagai guru mengajar di sini, saya mengajar sudah selama 6 tahun mengajar. Suka dukanya sukanya saya melihat siswa itu semangat belajar walaupun dengan kondisi kami yang serba terbatas. Kontribusi yang saya dapatkan dari pajak salah satunya yaitu fasilitas jalan yang betul-betul saya rasakan. Dulu tahun 1993 sampai tahun 2000-an itu kami tidak bisa menggunakan sepatu dari rumah ke sekolah ini. Kenapa? Karena jalannya jelek dan putus. Kami harus menggunakan ketek sehingga sepatu itu harus kami jinjing, kami pegang. Kemudian dengan pembangunan yang diberikan pemerintah ke arah sekolah kami, kontribusi yang kami rasakan begitu sangat besar. Pada saat ini, kurikulum dari pendidikan SMA itu ada muatan pendidikan pembelajaran tentang pajak khususnya pada materi APBN dan APBD. Nah, dalam mengajarkan pajak atau mengenalkan pajak sebagai tulang punggung pembangunan di negara kita yang tercipta ini, saya sering sampaikan kepada peserta didik bahwa anak-anak sekalian, APBN di negara kita ini merupakan sumber terbesar dari pembangunan nasional dan 70% diantaranya itu berasal dari pajak. Harapan saya sebagai guru kepada siswa-siswi saya adalah siswa-siswi saya memiliki jiwa sadar pajak dan peduli akan pentingnya pajak. Saya juga berharap ke depannya siswa-siswi saya menjadi orang yang sukses, di mana mereka memiliki karir yang cemerlang. Mereka tidak hanya menjadi sebagai seorang pegawai, tetapi juga mereka menjadi seorang pengusaha, di mana mereka nantinya akan berkontribusi untuk negara melalui dengan membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Saya berharap nantinya siswa saya akan menjadi orang yang sukses, memiliki penghasilan yang bagus, dan memiliki karir yang bagus, sehingga dapat berkontribusi dengan negara melalui pajak. Kami berharap pajak menjadi sarana pemerataan pendidikan yang berada di daerah terpencil seperti kami, sehingga kami dapat sama dengan daerah-daerah maju atau di kota-kota lain dalam mutu pendidikan. Tentunya kami yakin di saat pajak kuat, Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat, Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat, Indonesia maju. Yuk anak-anak, mari kita sama-sama kita teriakkan pajak kuat, Indonesia maju. Sekali lagi, pajak kuat, Indonesia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan bagi seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara kita pada hari ini, Business Development Service, yang merupakan kerjasama antara KPP Pratama Palembang Ilir Timur, Tribun Network, dan Rumah Kreatif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Unikita Cahyani, fungsional penyuluh di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pada acara hari ini saya akan memandu jalannya acara. Pertama-tama dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan tidak menyalakan mikrofon. Oke. Kemudian telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Ahmad Yani selaku Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kemudian narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Ririn Kusumawardani, Senior General Manager pada Tribun Group Regional Sumatera. Kemudian ada Mas Lutfi Kurniawan, Asisten Manager Konten Marketing KG Media Indonesia. Dan Ibu Ayu dari Rumah Kreatif, serta tentunya rekan-rekan UMKM sekalian. Selamat bergabung semuanya. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar acara kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya marilah kita mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dipastikan lagi untuk mematikan mikrofonnya, karena kita akan mendengarkan saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ahmad Yani selaku Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Ahmad Yani, kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waduh, wajahnya segar-segar ya, walaupun siang hari. Pertama yang kami hormati narasumber BDS kita kali ini,
Mbak Ririn Kusumawardani. Beliau adalah senior general manager di Tribun Grup Regional Sumatera ya. Kemudian ada Kak Lutfi Kurniawan juga ya. Ini dari beliau adalah asisten manajer konten marketing di Kompas Gramedia. Terima kasih untuk narasumber atas kehadirannya. Apresiasi kami atas kesempatan waktunya untuk kami. Kemudian untuk teman-teman rekan-rekan KPP juga ya yang hadir juga, selamat siang. Dan rekan-rekan kita dari UMKM ya, UMKM dari Rumah Kreatif Forum CSR Kesos Sumatera Selatan yang kami banggakan. Terima kasih sudah hadir di acara BDS yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pertama tentu kita sama-sama patut bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan, waktu, kesempatan ya kita bisa sama-sama bersilaturahmi di acara siang hari ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari nanti. Pertama kembali untuk narasumber, terima kasih nih Mbak Ririn dan Mas Lutfi ya. Ini kita sudah ketemu melakukan meeting dan idenya luar biasa, kemarin sudah sharing. Jadi terima kasih hari ini untuk sharingnya untuk teman-teman UMKM ya. Jadi teman-teman semuanya terutama dari UMKM, BDS ini adalah salah satu program yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk UMKM ya. Jadi kami KPP di seluruh Indonesia ini diberikan amanat ya untuk pertama mengenal UMKM di wilayahnya, baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak ataupun belum. Dan intinya adalah kami diminta untuk mensupport, mendukung UMKM di wilayah kerja kita itu agar maju. Jadi kami tidak hanya mencari pajaknya gitu kan, tapi juga diminta untuk ikut aktif mendukung UMKM itu untuk maju ya. Nah, kalau di BUMN mungkin ada istilah CSR dan sebagainya yang bentuknya sifatnya fisik ya, misalnya membantu sarana prasarana, bangunan dan sebagainya. Nah, kalau kami karena kami ini bukan lembaga profit ya, jadi kami lebih ke arah pengembangan sumber daya manusianya atau kemampuannya. Jadi yang bisa kami lakukan biasanya untuk mendukung UMKM itu ada yang misalnya mempromosikan ya UMKM di kantor itu taruh produknya. Kemudian juga kita bisa membantu terkait pembukuan, pencatatan UMKM. Nah, itu juga kita lakukan di BDS. Dan yang pasti antara UMKM dan kami Fiskus itu harus ada keterikatan. Keterikatannya bentuknya adalah biasanya sosialisasi terkait kewajiban perpajakan, di mana untuk perpajakan UMKM ini sangat disederhanakan. Tarifnya juga hanya satu tarif, 0,5%. Pelaporannya juga mudah, tidak serumit badan hukum atau yang perusahaan-perusahaan yang omsetnya sudah besar atau perusahaan yang tidak termasuk dalam UMKM. Jadi itu misi dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa kalau usaha itu maju, maka dengan sendirinya ada pemasukan juga untuk negara. Karena pajak itu adalah satu kebersamaan tadi ya, sharing kebersamaan, bukan masalah besar kecilnya, tapi adalah kegotong royongannya. Nah, melalui pajak kita sama-sama mengawal negara kita melalui APBN. Kemudian untuk BDS kali ini temanya branding dan sosial marketing ya, marketing melalui sosial media. Nah, ini narasumbernya sudah tidak diragukan lagi ya.
Mengapa kita pilih tema ini? Ya karena branding ini kan salah satu dari identitas ya, identitas dari produk yang kita jual itu. Kalau punya identitas, apalagi kalau produknya berkualitas, itu sangat memudahkan ya bagi konsumen untuk mengenal. Konsumen nggak harus memilih produk lagi kalau udah tahu percaya dengan branding ini, dia tuh udah langsung belilah bahasanya ya. Nah kalau sudah punya nama yang bagus, ada kebanggaan juga konsumen memakainya, misalnya menggunakannya ya, punya nilai tambah atau gengsi itu kan, kalau wah bangga nih punya merek apa misalnya, kalau yang terkenal Nike misalnya. Nah ada kebanggaan juga dari konsumen, dan juga kemudahan juga bagi para produsen ya untuk mengenal produknya, memperkenalkan produknya pada konsumen. Nah, kemudian untuk tema yang kedua ada terkait dengan marketing melalui sosial media. Memang ya satu hal yang tidak bisa lagi kita hindari ya zaman ini. Kalau dulu namanya pasar itu ketemu di penjual pembeli, ketemu fisik di mall misalnya, atau di pasar real itu kan. Sekarang udah nggak zamannya lagi ya, belanja ataupun ini ketemu fisik. Cukup duduk di rumah, pilih barangnya, transfer uangnya, tunggu barangnya datang. Bahkan si penjual nggak perlu tempat yang luas lagi kan, nggak perlu sewa tempat dan sebagainya ya. Jadi memang kekuatan dunia maya sosial marketing ini luar biasa di zaman sekarang ini ya, di mana bisa menghemat waktu, tenaga, ya, jangkauannya juga tidak terbatas. Produk kita, kalau kita punya grup yang di Surabaya, dari Palembang Surabaya bisa nyampe itu. Jadi ini satu tema yang sangat menarik ya, kalau kita sama-sama nanti simak, ini insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir. Nanti kita akan dengarkan langsung dari narasumbernya yang kompeten bagaimana menciptakan satu branding mungkin yang mudah dikenal, yang menarik, yang eye catching itu ya. Demikian juga bagaimana cara memasarkan melalui sosial media agar efektif sehingga omset atau penjualan teman-teman dari UMKM meningkat. Saya kira itu ya sebagai pengantar pada narasumber. Terima kasih teman-teman dari UMKM yang sudah hadir juga, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua dan sukses untuk UMKM dari Rumah Kreatif di Sumatera Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani atas sambutannya. Untuk rekan-rekan UMKM sekalian yang sudah hadir, kami mohon kesediaannya untuk jangan lupa mengisi daftar hadir melalui link yang ada di chat room ya. Mungkin ada yang baru bergabung. Jangan lupa diisi karena akan ada sesuatu yang spesial di akhir acara. Pandemi COVID-19 jauh lebih dari sekedar krisis kesehatan. COVID-19 memberikan dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ancaman resesi terus membayangi perekonomian Indonesia. Sejak kuartal pertama tahun 2020, banyak perusahaan yang mulai menutup usahanya karena daya beli yang semakin lesu. Tingkat pengangguran juga terus meningkat. Kondisi keterpurukan ekonomi ini dialami oleh seluruh jenis usaha di Indonesia, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% pendidikan dalam pelaksanaan program PDS, antara lain bisnis scale up, branding,
digital marketing, ekspor, pengadaan, pembukuan dan akuntansi, legal dan perizinan, keuangan, dan perpajakan. Ada 2 metode dalam BDS, metode independen dan metode kolaboratif. Dengan metode independen, KPP melaksanakan pembinaan usaha kepada UMKM secara mandiri, tanpa kerjasama dari instansi lain. Dalam metode kolaborasi, DJP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, kementerian, serta pihak lain. Dalam situasi normal, BDS dilaksanakan oleh seluruh kantor pajak di Indonesia yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi perpajakan. Namun, dalam situasi pandemi COVID-19, DJP telah melakukan penyesuaian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh kegiatan edukasi perpajakan harus dilaksanakan secara daring, tanpa kontak fisik dengan wajib pajak, termasuk dalam penerapan BDS. BDS saat ini dilakukan dengan menyelenggarakan webinar daring melalui aplikasi dan media sosial resmi DJP. Dengan program BDS yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak ini, kami bisa bekerja sama untuk mengembangkan usaha kami. Awalnya saya bingung, gimana sih cara promosi produk saya? Untungnya ada BDS, jadi saya ketemu UMKM lain dan sharing-sharing gimana sih cara promosi yang efektif. Kami jadi lebih nyaman mengembangkan produksi, juga bisa lebih disiplin dalam mencatat keuangan usaha kami. Dengan adanya bimbingan kantor pajak, kami membayar pajak sangat berguna. Bayar pajak tidak sia-sia. Pada awal kita menjalankan perusahaan ini, kita selalu mendapatkan kesulitan dalam mengelola keuangan yang belum bisa memisahkan uang pribadi sama uang perusahaan. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kami berharap dengan adanya program BDS ini bisa memberikan dampak positif untuk UMKM seperti kami yang nantinya kami bisa berkembang di kemudian hari. Seluruh UMKM di Indonesia harus tahu apa itu program BDS. Ternyata Direktorat Jenderal Pajak peduli loh sama kita. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju. All of us at the Directorate General of Taxes are fully committed to helping the small and medium enterprises in growing their businesses and complying with the tax regulations for a better Indonesia. Bersama DJP, UMKM Maju. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja nih kita akan mulai materi kita yang pertama, yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn Kusumawardani. Mbak Ririn, mana Mbak Ririn? Boleh di-unmute Mbak Ririn? Halo, selamat siang Mbak Yuni. Apa kabarnya Mbak Ririn? Sehat Mbak Yuni. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Mbak Ririn sudah mau bergabung dengan diskusi, dengan sharing session kita hari ini dan berbagi pengalamannya. Nah, kita kenalan dulu nih sama Mbak Ririn. Mbak Ririn ini adalah Senior General Manager pada Tribun Group Regional Sumatera. Tribun Group sendiri merupakan unit usaha Kompas Gramedia yang bergerak dalam usaha media massa dalam berbagai platform. Nah, Mbak Ririn ini lulusan S1-nya di Ilmu Hubungan Internasional UGM, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Ilmu Komunikasi FISIP UI. Nah, Mbak Ririn ini sudah bergabung di Tribun Group sejak 2010 ya Mbak Ririn? Iya, betul. Betul. Tapi kalau sudah di dunia marketing, promosi itu totalnya sudah hampir sudah 20 tahunan, sudah sejak tahun 2000. Ketahuan dia ya, berarti tua ya umurnya ya. Waduh, enggak. Masih terlihat muda. Yang penting kan kelihatan muda. Nah, 20 tahun itu tentunya bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Pasti udah banyak sekali nih pengalaman Mbak Ririn atau mungkin success story yang bisa dibagi dengan kita. Gimana sih cara membangun brand yang baik supaya kita bisa memaksimalkan potensi UMKM kita? Tuh.
Oh ya, untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan UMKM, apabila nanti ada pertanyaan bisa ditulis di chat room ya, nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Langsung saja kepada Mbak Ririn, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yunik. Iya, sama-sama. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual hari ini. Selamat siang kepada Bapak Kepala KPP Ilir Timur ya, Pak Yani. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama-tama saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk dapat berkolaborasi bersama dengan KPP Ilir Timur dalam Business Development Service Program ya. Jadi kalau tadi kita nonton videonya BDS itu Business Development Service. Kami di sini hadir bersama, sebetulnya narasumber hari ini sifatnya lebih banyak sharing ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan banyak menggurui karena kalau saya yakin semua di sini sudah juga banyak pengalaman, lebih canggih, dan juga sebagai pelaku kalau dari saya lihat sekilas aja pesertanya ini banyak yang sudah memiliki logo-logo nih, ada yang ditulis tadi ada Rira itu ya, itu sebagian dari branding, sebagian dari cara kita melakukan strategi branding, yaitu salah satunya dengan membuat logo. Tapi itu nanti saya ingin sedikit dulu menyapa yang ada di sini ya. Saya lihat ada yang ini ada empek-empek Cek Molek. Nah, ini senior saya ini. Apa kabar? Ini kalau hadir di sini berarti saya minder sebetulnya Pak Yani ini karena ada yang sudah jago dan ini adalah pebisnis lokal yang dapat kita jadikan contoh. Nanti teman-teman di sini juga dapat mungkin bertanya atau sharing juga dengan empek-empek Cek Molek. Lalu ada Ibu Sri Rahayu yang harus saya sapa juga. Ibu Sri Rahayu di sini mewakili Rumah Kreatif Forum CSR ya Bu Ayu ya, dan juga tentu saja Mas Lutfi yang nggak ketinggalan. Mas Lutfi ini jagoan kami di KG Media dalam hal sosial media marketing and social media marketing ya. Jadi nanti yang perlu banyak ditanya itu Mas Lutfi sebetulnya. Jadi kerjanya saya lempar ke Mas Lutfi nih, enggak ya, bercanda. Nanti beliau akan banyak lebih detail dan banyak contoh-contoh dan bagaimana strategi yang lebih khusus atau spesifik di sosial media, karena branding ini saya yakin semua sebetulnya sudah pada tahu, sudah pada paham, tapi mungkin saya lebih banyak akan mengingatkan dan juga ya merimain sedikit sekaligus mencoleklah sedikit kalau ada yang kurang atau yang belum pas. Tapi mungkin pada bertanya-tanya, ini ngapain orang media kok ngomongin soal branding gitu kan? Media ngomongin soal branding. Sripo itu apa sih? Nih mungkin ada yang bisa membantu menjawab nih. Sripo atau Tribun tuh apa sih? Pasti kan media ya. Ada yang bisa menjawab nggak? Mbak Unik deh, Mbak Unik. Sripo tuh apa? Kalau saya udah dapat contekan Mbak. Udah ya? Anak salah satu unit usahanya KG Media, benar nggak tuh Mbak? Betul, tetapi yang di dalam persepsi Mbak Unik itu apa? Kalau kita bicara Sripo, Mbak Unik apa dalam persepsinya? Kalau Sripo ya masih di bayangan saya sih masih, itu koran. Masih yang berupa hard copy, jadi belum kebayang yang online atau gimana. Di bayangan saya masih, koran Sripo, yang lembaran. Oke. Berarti kita bicara persepsi ya tadi ya, saya ingatkan lagi. Jadi kalau kita ngomong Sripo, ingetin Mbak ini koran. Padahal sekarang kalau kita lihat di semua platform digital, Sripoku itu udah ada di mana-mana. Nah, itu artinya apa? Saya berarti kurang ini brandingnya ini Mas Lutfi. Tapi nggak apa-apa. Jadi branding adalah persepsi, itu salah satunya memang. Terus ngapain sih nih orang media ngomongin branding? Sebenarnya produknya media itu apa? Kenapa ngomongin branding gitu ya? Kenapa kok berani-beranian ngomongin tentang bagaimana kita berupaya untuk dapat membuat produk kita atau merek kita atau brand kita sebagai salah satu yang menjadi dicari oleh konsumen dan akhirnya orang
membeli produk kita. Ya karena memang betul Mbak, kami saya sendiri memang berkecimpung di bidang marketing itu sudah lebih dari 20 tahun. Awal bekerja saya memang mainannya adalah gini nih, saya jualan produk. Yang saya jual produk adalah mungkin Mbak Yuni atau operatornya boleh, Mas Visi boleh bantu share juga ya materinya di slideshow-nya. Oke. Next, terus aja. Nah, oke, kita mulai dengan kata dasar branding itu kan brand ya. Tadi udah disebut oleh Pak Kepala KPP nih Pak Yani. Kita bicara branding, kita bicara identitas. Jadi kalau brand itu adalah identitas yang bisa membedakan satu produk dengan produk yang lain. Di sini saya yakin yang peserta di sini yang punya usaha makanan ada berapa? Coba angkat tangan. Sorry, bisa dipakai itu kan ya, pakai apa? Raise hand itu ya. Pasti banyak di sini. Saya lihat sekilas aja ada tekwan, ada selain pempek cek molek gitu ya, ada telur angsa. Nah, itu kan produk ya. Kalau pempek semua. Nah, apa yang membedakan pempek satu dengan pempek yang lain itu harus ada identitas. Gitu ya. Identitas ini adalah yang bisa membedakan kita dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran sana. Kalau kita lihat ini yang tadi gambarnya nih, karena saya yakin kalau UMKM biasanya banyak ibu-ibu. Saya lihat, tapi di sini juga ada bapak-bapak ya. Nah, jadi saya pakai gambar apa namanya produknya lipstick. Lipstick kan banyak merek ya. Yang membedakan satu dengan yang lainnya merek itu ya. Benar nggak? Lalu lipstick itu satu merek dengan merek yang lainnya pasti ada pembedanya. Gitu ya. Ada yang memang dia mate atau mate itu ini Pak, mate itu tidak glossy gitu ya. Ada yang dia organik. Nah, itu semua dibedakan dengan identitas masing-masing. Next, boleh. Nah, tetapi yang kita mau pelajari adalah tentang branding. Branding itu adalah, ini menurut ahlinya ya, guru saya. Dulu saya belajar sama Philip Kotler, mungkin udah ketinggalan zaman kalau sekarang, tapi enggak. Ilmunya Philip Kotler masih relevan, terutama untuk branding. Itu adalah istilah, tanda, simbol, rancangan, kombinasi dari semuanya. Dan untuk membedakan barang atau membedakan barang kita, produk kita dengan barang dan jasa dari pesaing. Saya lihat tadi sekilas ada beberapa yang sudah ini wajahnya tidak muncul tetapi ada logo. Sebentar tadi saya cek ada Rira ya, Rira. Mana tadi? Rira boleh munculin wajahnya nggak ya Rira? Nah, dia sudah ada pembeda dengan yang lain. Di dalam Zoominar ini dia sudah berhasil mencuri perhatian saya. Nah, jadi branding itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mencuri perhatian. Dia sudah menggunakan logo. Itu sangat menarik. Walaupun nggak ada wajahnya, tapi dia ada logo. Oh, kita tahu dia ini adalah. Nah, itu. Dijawab tuh. Rira. Oh, Mbak Kiki Kirana ya. Nah. Sorry, iya betul, Rira Craft. Nah, Rira Craft. Dia tuh sudah berhasil mencuri perhatian saya bahwa dalam Zoominar ini dia bisa mencuri perhatian. Itu juga salah satu proses branding tuh, mencuri perhatian dari konsumen gitu ya. Oke, kita boleh terus, Mas. Oke. And next. Nah, ini hanya menurut, jadi pada saat ini branding itu lebih didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan atau dalam hal ini adalah UMKM milik kita dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Kalau zaman dulu brand itu sebenarnya ya cara seorang dulu tuh brand itu zaman dulu banget. Itu tuh bagaimana seorang petani peternak membedakan ternaknya, itu disebut brand, dia brand satu. Terus akhirnya lama-kelamaan sekarang definisinya kita branding itu untuk membedakan atau memberikan identitas kepada produk kita supaya menjadi hal yang unik, hal yang dapat dicari oleh konsumen, dan dalam rangka melakukan kegiatan itulah prosesnya disebut branding gitu ya. Next Mas ini. Nah,
kita lihat ini ada beberapa merek ya. Menurut teman-teman di sini mungkin boleh jawab pakai angkat tangan atau buka buka video atau ada di kolom chat. Kalau saya sebut tolak angin, itu tolak angin kira-kira bisa apa yang ada di bayangan teman-teman semua? Tolak angin. Itu ada logonya tuh, tolak angin. Nih kalau yang jawab ada hadiahnya. Hadiahnya besar nih, pulsa nih kalau saya nggak salah ya. Pulsa. Betul nggak Mbak Yunik? Betul. Nah, Ayo mana nih Bapak Ibu? Pulsanya berapa? Ini berapa? Pulsanya bisa lah buat beli paket. Oke. Produk jamu betul. Bisa nggak lebih? Kalau di dalam bayangannya ketika disebut tolak angin, produk jamu yang seperti apa? Nah, itu mungkin bisa dielaborasi lagi, diteruskan lagi. Mbak Femi Dwianti. Nah, boleh lihat nggak wajahnya Mbak Femi Dwianti? Mas operator boleh dibantu di pin? Oke, ada lagi yang menjawab nih, Mbak Yunisi. Tolak angin termasuk produk herbal, produk obat. Nah, dari sini saya bisa melihat ini ada 3, tapi yang saya nanti ya yang mendapat hadiahnya saya yang milih ya, boleh ya moderator ya, supaya nggak rebutan. Boleh. Nah ini Bapak Cek Molek. Nah jamu herbal untuk masuk angin. Berarti di dalam benak dari konsumen ada yang tolak angin hanya sebatas produk jamu. Produk jamu itu sebenarnya sudah termasuk adalah herbal ya, karena jamu biasanya herbal. Tapi ini lengkap sekali nih, produk herbal untuk masuk angin, obat untuk obat, jamu untuk penghangat badan. Nah, masing-masing persepsi yang ada di benak masing-masing yang menjawab ini kan berbeda-beda ya. Nah, ini didapatnya dari mana? Dari si tolak angin melakukan rangkaian aktivitas branding. Jadi kalau sampai dijawabnya seperti ini, saya rasa sih tepat ya. Tolak angin sudah tepat melakukan proses brandingnya, aktivitas brandingnya, karena jawabannya tepat semua. Di sini nggak ada yang jawab. Tolak angin adalah produk untuk cuci piring. Nggak ada ya, betul semua ini jawabannya. Jadi itu tepat. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan proses branding atau proses komunikasi untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain, kita harus cari tahu dulu betul-betul kan apa yang memang kita miliki, produk kita itu tujuannya apa, dia itu seperti apa, dan kita mau dia dipersepsikan seperti apa. Jangan sampai apa yang nanti kita lakukan itu nanti berbeda dengan nanti yang didapat atau dipersepsikan oleh orang. Di sini nggak ada nih yang menjawab tolak angin adalah produk untuk mencuci piring, nggak ada, betul berarti. Karena semua jawabnya adalah untuk meredakan masuk angin, penghangat badan, betul. Karena mungkin dia punya experience pada saat menggunakan tolak angin, badannya jadi anget, gitu kan. Pada saat dia minum tolak angin, yang minum ini konsumennya merasa dia sakitnya atau dia merasa yang badannya tidak nyaman, tidak enak, jadi sehat lagi, jadi nyaman lagi, sehingga disebutlah produk obat, gitu kan, jamu herbal untuk masuk angin, penghangat badan. Nah ini kan macam-macam persepsi dan sudah tepat rasanya. Nah sekarang saya kembalikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki usaha, sudah betul kira-kira orang mempersepsikan produk yang kita punya sesuai dengan keinginan kita, gitu. Misalnya di sini tadi yang Rira Craft itu ya, itu mau dipersepsikannya seperti apa oleh konsumen, oleh pasar, oleh masyarakat. Itu harus kita rumuskan betul-betul supaya tidak salah. Karena ketika salah dipersepsikan, kita salah melakukan proses brandingnya, dipersepsikan berbeda dengan apa keinginan kita, jadinya produk kita tidak tepat sasaran, atau kita membangun mereknya tidak tepat. Artinya apa? Kalau saya bilang buang-buang energi,
buang-buang investasi kan gitu ya. Karena ketika kita melakukan branding itu tentu saja ada investasi ya. Walaupun kita bisa pilih-pilih investasinya mau yang ringan, yang menengah atau yang berat, atau ibaratnya mulai dari yang gratisan sampai yang kita bayar dengan mahal. Tapi kalau kita tidak tepat merumuskannya, kita mau seperti apa produk kita dipersepsikan, nah ini dari awal sudah salah, sudah berat istilahnya kalau kata kita, aduh udah percuma gitu. Jangan sampai kita buat produknya ini jamu untuk menghangatkan badan, herbal untuk menolak angin atau menolak tolak angin, jadinya menolak tolak angin jadi masuk ya anginnya ya. Menolak angin atau membuang angin ya gitu ya, mohon maaf, jadinya dipersepsikan ini obat untuk yang lain, obat untuk misalnya sakit perut gitu. Padahal obat sakit perut nanti kan pasti beda obatnya. Oke, boleh kita sambung lagi, next. Di sini banyak contoh-contoh. Jadi saya rasa sih dari sebagian boleh kembali lagi. Saya mau tes lagi, kasih tes lagi. Ini tadi sudah ada satu yang bisa dapat hadiah. Saya udah catat juga nih sekilas Mbak Yunik. Dari semua merek yang ada di layar ini, ada nggak yang kira-kira tidak dikenal? Ada nggak yang tidak dikenal oleh teman-teman yang berada di Zoom ini? Atau nggak kelihatan? Kelihatan. Jangan-jangan nggak kelihatan, makanya nggak kenal. Ada yang nggak kenal? Nggak kelihatan Rata ya sudah. Indomie, pasti semua tahu Indomie ya? Kenal semua, jawabnya kenal semua. Kenal, udah kenalan soal. Kenalannya lewat apa? Pasti ada banyak channel atau banyak media yang digunakan oleh merek-merek ini, produk-produk ini untuk melakukan branding. Ada yang bisa dari televisi, dari majalah, dari koran, dari sekarang media digital, ada yang dia lihat mungkin di billboard, ada yang dia lihat mungkin di mana, ada yang dia mungkin sambil jalan di supermarket dia lihat produknya, itu jadi kenal mereknya ya. Oke, kita bisa next. Nah, jadi di sini saya cuma mau menggaris bawahi aja. Sebelah itu nggak kebaca, nanti kita bukain, nanti kita kasih materinya di ini ya Mbak Yunik ya. Oke. Merek adalah nama yang tersemat dalam suatu barang. Merek adalah nama yang tersemat pada suatu barang, sementara brand adalah merek yang sudah tersemat di benak orang-orang. Kalau tadi kita bilang tolak angin, itu sudah bukan lagi merek, yang kita bilang brand, karena semua sudah bisa mempersepsikan tolak angin itu adalah apa. Indomie itu adalah apa. Pepsodent itu adalah apa. Bukan lagi sebuah merek. Kita sudah lebih dari situ. Kita sudah melihat itu adalah brand. Kenapa? Karena merek-merek itu sudah mengupayakan proses komunikasi untuk melakukan branding tadi, sehingga mereka sudah bisa membuat konsumen, menjadikan konsumen ingat, oh persepsi terhadap merek saya itu seperti apa. Nah itu ya, ini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau tadi Mbak Ria atau Mbak Ria atau tadi ada Hawara saya lihat ya, dia membuat logo, itu atau membuat logo, membuat merek. Nah dia sudah, mereka teman-temannya harus bisa memastikan mau sebagai merek yang tersemat dalam suatu barang atau produk yang saya jual saja, atau saya ingin merek itu sudah tersemat di benak orang-orang, diingat oleh orang, dicari oleh orang. Dan ketika orang bicara merek itu, orang sudah bisa membayangkan, oh produk itu seperti apa. Kalau saya ditanya, Indomie, itu seperti, tahu nggak Indomie? Kau makan Indomie nggak? Oh sudah tahu, Indomie itu adalah mie instan yang, gitu kan, melalui proses ini yang rasanya macam-macam dari seluruh Indonesia. Semua rasa atau flavor yang dari seluruh Indonesia ada di Indomie dan sangat mudah dibuatnya.
ya kan? Murah dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita sendiri mau sampai di mana levelnya? Cukup kita membuat merek saja atau kita mau membuat merek kita ini tersemat di benak orang-orang? Saya yakin pasti semuanya mau sampai tersemat. Karena ujung-ujungnya kita mau barang kita laku, barang kita dibeli sama orang, barang kita dibeli berulang-ulang oleh orang, dan barang kita diingat sebagai barang yang memang kesayangan atau barang yang sangat dicari oleh mereka. Gitu kan ya? Benar nggak? Saya rasa sih benar ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, tadi ya kita mulai dari produk, kita punya produk, kita mau jualan, kita kasih merek. Nah, tadi kita mau juga merek kita dikenal atau diingat oleh orang-orang. Tentu saja tadi harus diingat apa saja rumusnya. Sederhana, mudah diingat, mudah diucapkan, berbeda atau unik. Itu ada host kita, moderator kita namanya unik. Saya nggak akan mungkin lupa karena namanya unik. Gitu ya. Mau ketemu di mana aja atau misalnya nggak ketemu 3 tahun pun saya ingat, oh saya pernah mengisi acara dengan host yang namanya unik. Nah, itu kan luar biasa. Itu Brandingnya bagus berarti ya, Mbak? Bukan, pemilihan mereknya itu kuat. Mereknya. Pemilihan mereknya kuat. Tinggal apakah kita mau melakukan proses branding yang serius supaya unik ini menjadi tersemat di benak konsumen. Seperti itu ya. Tapi kayaknya nanti minta izin sama Pak Yani, Mbak. Boleh nggak itu? Jadi ingat, kalau kita membuat merek, kadang-kadang kita suka lupa, kita beranggapan, wah kita mau mereknya yang gimana-gimana. Tapi kuncinya sebenarnya yang 4 ini aja. Sederhana, mudah diingat dan diucapkan, berbeda atau unik, teruji oleh waktu. 3 yang pertama mudah, ya. Kita bisa dapat ide dari manapun, gitu ya. Sederhana. Itu bisa kita cari dengan, atau kita ngobrol, atau kita membuat brainstorming dengan orang-orang, dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun yang untuk bisnis kita. Mudah diingat, mudah diucapkan, berbeda, unik, ini masih bisa di awal. Tetapi yang teruji oleh waktu ini yang tidak mudah, gitu kan? Teruji oleh waktu artinya ya tadi, ketika merek kita sudah kita dapatkan, dia harus dapat teruji oleh waktu, akhirnya menjadi yang diingat, menjadi yang dikenang. Yang dikenal, yang pertama kali diingat. Ketika orang bicara produk air minum, kemasan, apa yang dicari? Apa yang diomongin pertama? Pasti yang merek itu. Gitu. Itu teruji oleh waktu loh teman-teman. Itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi dari zaman tahun saya masih umur berapa tuh ya, produk itu sudah ada sampai sekarang masih merek itu yang disebut gitu kan, itu teruji oleh waktu. Tapi artinya teruji oleh waktu ini juga melalui proses yang panjang, melalui proses komunikasi yang berulang-ulang, yang berkali-kali. Itu nanti baru bisa teruji oleh waktu. Karena kalau kita baru sehari 2 hari kita melakukan proses branding, rasanya belum ya. Dan teruji oleh waktu ini banyak sekali faktor yang menjadi pendukungnya. Itu nanti akan saya sampaikan. Yang berikutnya, next. Loncat. Mohon maaf, ini manfaat. Jadi saya bicara, kenapa sih kok harus branding? Kenapa sih nggak cukup kita punya merek, kita jualan? Ya kan suka gitu ya teman-teman ya. Saya punya merek, saya pokoknya punya produk, saya jualan tahu atau pisang goreng. Saya cari mereknya. Pisang goreng saya adalah pisang goreng kremes enak gitu. Mudah diingat, enak. Mudah diucapkan, sederhana. Ya kan? Terus udah gitu aja. Pokoknya sudah saya dapetin logo, saya cari mereknya apa, lalu saya jualan. Nggak perlu branding. Nggak juga. Gitu ya, karena ketika kita tidak melakukan proses branding, ya sudah, itu ibarat kata ya hari ini kita selesai aja gitu, kita jualannya udah cukup hari itu aja, sehari 2 hari, dan omsetnya pun pasti tidak naik. Tapi kalau kita melakukan proses branding, itu ada beberapa. Ini ketutupan, ini nanti mungkin filenya bisa di-share ya sama Mbak Yunik ya. Yang pasti ada yang pertama, itu memberikan daya tarik bagi konsumen. Ketika kita melakukan proses branding itu apa saja?
nanti ada sedikitnya, tapi manfaatnya kita sampaikan adalah mempermudah usaha kita mendapatkan loyalitas pelanggan, karena kita melakukan proses branding itu kan tidak sekali, tapi terus menerus. Ketika kita menaruh itu di dalam logo tempat makanan, di kantong plastiknya, itu kan proses branding ya. Itu kan akan diingat tuh. Terus ketika kita ada taruh di sosial media, nah itu kan proses branding juga, memperkuat merek kita supaya ada di benak konsumen kita. Membuka peluang perusahaan kita atau usaha kita untuk menetapkan harga jual yang tinggi, gitu ya. Kan suka ada tuh kita makan bakso di hotel bintang 5, sebutlah hotelnya, hotel teman di Palembang nih ada Arya Duta. Di sini nggak ada orang Arya, atau Santika lah, Santika grup kita, grup kami Kompas Gramedia. Bakso di Hotel Santika sama kita makan bakso di Mbak Yuli yang di mana di Radial situ ya, belok kiri Radial itu, harganya pasti beda. Di Santika pasti lebih mahal kan? Nanti di hotel, karena ada proses branding bakso Hotel Santika dibandingkan dengan bakso Mbak Yuli. Kita makan di Hotel Santika, brand apa? Di situ benak kita ketika masuk ke Santika. Oh, tempatnya nyaman, tempatnya dingin, ya, bersih, higienis karena di hotel dengan penempatan piring, mangkok, gelas yang betul-betul bersih, rapi, cantik, yang seperti itu. Jadi kita juga dapat meningkatkan harga produk kita ketika kita melakukan branding yang benar. Lalu peluang bagi usaha kita untuk dapat melakukan diferensiasi. Dan menjadi yang paling penting tadi, menjadi pembeda atau memberikan ciri tertentu dan pembeda bagi produk perusahaan kita dengan kompetitor. Jadi kalau kita melakukan branding, barangnya sama-sama pisang goreng. Tapi ketika kita melakukan branding pasti jadi beda. Kita melakukan proses yang lebih terhadap produk kita, merek kita, sehingga produk kita berbeda dengan kompetitor dan dapat mendapatkan value yang lebih tinggi dari kompetitor. Oke, next-nya, Mas. Nah, apa saja unsur branding? Ini mungkin kalau sekarang, kita sudah punya logo. Kita sudah cukup, enggak, jangan. Logo, nama merek itu perlu, pasti. Kalau kita punya produk, kita sekarang mau meningkatkan potensi produk kita supaya lebih banyak lagi omsetnya, pasti kita harus punya merek. Nggak bisa saya jualan pisang goreng, nggak saya kasih merek, pokoknya pisang goreng. Bahkan kalau cuma mereknya pisang goreng Mbak Ririn pun itu merek. Ya, kita harus berikan nama merek. Ya, yang harus dipenuhi pertama tuh merek. Yang kedua, ya kita cari logo. Logo ini bisa macam-macam. Nanti jenisnya ada. Ini saya nggak bahas detail, tapi bisa tipenya cuman monogram, bisa bendera, bisa single logo, bisa ada karikatur segala macam gitu ya. Jadi tapi harus diperhatikan hati-hati, itu ada catatannya, faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand logo yang akan meninggalkan kesan tidak terlupakan bagi konsumen. Jadi ketika memilih logo pun kita harus hati-hati. Ingat kita ingin apa produk kita dipersepsikan. Gitu ya. Pisang goreng Mbak Ririn. Saya mau apa? Orang mempersepsikan pisang goreng produk saya seperti apa? Enak, higienis, misalnya sehat. Nah, nanti itu akan konsisten dengan apa? Oh, produknya dijual dimasak tidak dengan minyak goreng, tetapi dengan proses pemanggangan. Jadi bukan pisang goreng, berarti pisang panggang ya. Atau digoreng dengan minyak yang sehat seperti itu. Jadi itu harus konsisten semuanya. Kita udah punya produk yang mau dijual apa, kita dapat namanya, mereknya apa, logonya kita pikirkan lagi, nggak boleh sembarangan, harus konsisten dengan keinginan kita mau dipersepsikan apa. Ingat, kita ingin produk kita ingin dipersepsikan apa, itu yang jadi kunci. Lalu tampilan visualnya gimana? Kita bisa mengaplikasikannya itu pada desain kemasan, ya, desain produk, desain harga, price tag, ya, desain brosur. Nah, itu kita tampilkannya harus dipilih juga tuh, disesuaikan. Kalau logo kita banyakkan warna merah, misalnya untuk brosurnya, kemasannya itu harus dengan warna yang seperti apa, ada grafisnya seperti apa, gitu kan? Terus
apalagi kita dapat melakukan branding dengan apalagi penggunaan juru bicara. Nah, juru bicara ini biasanya kalau sehari-hari ini dikenal dengan endorser gitu kan. Kalau zaman sebelumnya ya juru bicara, atau kita bisa bilang orang yang memberikan testimoni itu juga bisa, atau model iklan. Nah, kan gitu, singkat gampangnya pakai model ikan atau model iklan ya, atau model gendum, salah ya. Penggunaan juru bicara, lalu suara, bisa juga branding ini dengan unsur suara. Kita pakai jingle. Lagu tematik tadi, sebelum kita mulai kegiatan sharing ini, KPP Ilir Timur tuh memutarkan lagu yang luar biasa, itu langsung diingat. Pokoknya kalau kita bayar pajak, kita membantu negara jadi maju. Nah, itu unsur branding juga itu, teman-teman. Ya, luar biasa karena tepat banget ketika kita dengar berulang-ulang. Pokoknya kalau kita bayar pajak, kita membantu negara jadi maju. Bayar pajak, negara maju. Nah, itu kan branding. Kalau kita jadi pembayar pajak, negara maju. Ini saya udah ulang 4 kali nih. Jadi, dan itu diulang-ulang juga terus di dalam lagu itu, di dalam video-video yang lain, video-video komunikasi yang dilakukan oleh DJP, itu adalah untuk apa? Ya, untuk tadi melakukan proses branding supaya diingat, dipersepsikan oleh orang seperti apa. Nah, itu tadi ya. Dan biasanya dengan lagu itu jadi menarik, jadi berbeda. Ada jingle jadi berbeda. Ya, ada slogan, ada tagline, yang unsur yang keenam, slogan, tagline ini juga menjadikan produk kita semakin bisa diingat, mudah diingat. Lalu dipersepsikannya juga luar biasa lebih baik. Oke, nextnya sebenarnya ini jadi tadi diingat ya, ada logo, ada proses marketing, kita jualan, kita lakukan apa saja, lalu kita membuat logo itu menjadi identitas ini harus sesuai nanti dengan desainnya, dan jangan lupa melakukan proses advertising atau promosi ya. Next, dan yang paling penting itu adalah ini kita harus melakukan ada strategi brandingnya ya, jadi harus diingat-ingat, jadi kita nggak sembarangan. Lalu apa saja di sini ada 6, ini bisa dibaca ya. Jadi yang paling penting menurut saya itu yang terakhir, konsistensi. Kalau kita melakukan branding hanya sekali, 2 kali, habis itu tidak berhenti lalu lakukan lagi, orang tidak akan ingat. Teman-teman nonton itu ya, sinetron Ikatan Cinta pasti kan? Nah, kalau ibu-ibu biasa pada nonton. Itu kita bisa lihat satu iklan yang sama diulang ya, dalam satu episode bisa 2-3 kali. Nah, itu ada strategi branding. Dia diulang, kampanye diulang, konsisten dilakukan. Konsistensinya juga bukan hanya terhadap frekuensi atau berapa kali kita melakukan kampanye iklan kita atau komunikasi produk kita, tapi juga konsistensi dengan apa? Tadi saya sudah sebut berkali-kali. Konsistensi dengan apa yang kita inginkan dipersepsikan. Kalau kita inginkan dipersepsikan produk kita adalah produk yang higienis, kita juga harus konsisten. Produk kita juga harus higienis. Kita mau dipersepsikan sebagai produk yang sehat, ya kita juga harus konsisten. Barang-barang atau produk ingredients-nya juga harus menggunakan ingredients yang sehat. Jadi itu konsistensi itu seperti itu, ya. Termasuk konsisten. Kalau kita mau dipersepsikan sebagai produk yang namanya trusted atau dipercaya, itu apa saja yang harus dilakukan? Next ya, Mas. Kita harus konsistensi. Kalau kita mau produk kita dibayangkan atau dipersepsikan adalah produk yang dipercaya, nah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kita harus apa? Kita konsisten. Apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu produk kita, syarat dan izin-izinnya itu seperti apa. Kalau syarat dan izin ini macam-macam ya, karena kategori produk itu pasti akan berbeda-beda. Ini tolong di search. Misalnya kalau di makanan ya ada PIRT, izin BPOM, izin usaha lainnya lah pokoknya disesuaikan. Lalu NPWP, ini penting loh. Karena kita mau produk kita kan dipersepsikan, brand kita dipersepsikan dipercaya. Nah, kita sendiri juga harus konsisten, kita harus dipercaya juga. Ya, kalau misalnya ada usaha, ada izin halalnya, ada izin BPOM-nya, sudah belum kita punya NPWP, itu perlu, itu suatu bentuk konsistensi dan juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand kita.
Lalu kita pernah dapat penghargaan apa saja? Nah, itu disuarakan, itu dikampanyekan. Lalu yang paling penting dan tidak terakhir adalah penuhi janji kita kepada konsumen. Kalau kita ingin dipersepsikan produk kita produk terjangkau harganya, ya jangan dibuat yang mahal gitu. Branding kita adalah produk pisang goreng yang harganya terjangkau. Tapi saya jualnya satu porsi pisang goreng 50.000. Nah, itu tidak mendeliver kepercayaan konsumen. Jadi konsumen kita jadi nggak percaya, besok saya nggak mau beli lagi, pisang gorengnya mahal banget gitu kan. Padahal cuma satu porsi isi 2 potong misalnya. Jadi seperti itu. Nah, ujung-ujungnya next, apa sih brand itu? Ujung-ujungnya kita mau apa sih? Reputasi. Ya, ini mengacu pada opini dari konsumen terhadap merek kita. Dan yang paling penting setelah kita mendapat reputasi itu loyalty. Nah, kalau kita sudah mendapat loyalitas konsumen terhadap brand kita, terhadap merek yang kita jual, itu rasanya saya sudah bisa bilang UMKM kita sudah mencapai pada level potensi yang potensial ya, luar biasa. Itu hanya tinggal repeat order, konsumen membeli ulang, dan udah pasti akan jadi lebih makmur UMKM kita. Jadi saya rasa saya tutupnya di sini nih. Kalau kita sudah sampai pada brand loyalty, konsumen selalu teringat sama kita, membeli produk kita berulang karena reputasi brand kita, disitulah UMKM kita naik level. Itu. Jadi itu Mbak Yunik materi dari saya. Ini saya lihat kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Terima kasih Mbak Ririn, ini sharingnya nih, kita jadi dapat ilmu-ilmu baru nih. Ternyata sebelum kita membangun brand yang baik itu kita harus tahu dulu ya produk kita apa, kemudian kita tuh mau produk kita itu dikenal seperti apa. Bener nggak nih Mbak? Betul sekali. Takut salah betul saya. sekali. Nah selanjutnya ini kayaknya tadi udah ada yang bertanya, coba ya Mbak ya. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Gunawan. Ini izin saya bacain ya Mbak ya? Boleh, iya. Boleh. Ibu gimana ya kalau yang punya usaha perorangan, kayaknya jelas permodalan dan manajemen lainnya. Kalau punya kelompok usahanya seperti UPPKA, gimana ya? Orangnya banyak, maksud dan tujuannya baik, mengajak ibu-ibu untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Tapi gimana sekarang ini sulit banget untuk permodalan dan pemasaran. Mohon bantuan dan sarannya Ibu. Oke, ini dijawab. Ini ada 2 pertanyaan ya, Mbak Yunik. Ini mumpung saya ingat, nggak lupa. Tadi kan ada juga yang ada yang sudah menjawab pertanyaan saya, yang cukup tolak angin tadi. Ya, itu tolong dicatat dulu ya Mbak. Ini Ibu, soalnya ini ada 2 pertanyaan yang juga saya mau kasih hadiah nih. Jadi pertanyaan ini saya hadiah juga ya Mbak Yunik ya. Yang tadi tolak angin itu saya mau saya berikan jawabannya kepada Yunisi ya, Yunisha. Sorry kelihatannya kalau di ini kesingkat Yunisha ya. Oke, itu nanti 1. Lalu ini untuk Ibu siapa nih? Untuk Ibu Bapak Gunawan. Oh, Bapak Gunawan. Maaf iya, Bapak Gunawan. Bapak Gunawan dari ini Bapak Gunawan ini di dalam kelompok usaha UPPKA ya. Lalu yang ditanyakan adalah bagaimana sulit banget untuk permodalan dan pemasaran ya. Ini kalau yang permodalan sebetulnya saya hanya bisa membantu sedikit menjawab, tapi nanti mungkin dari KPP Pratama Ilir Timur juga bisa membantu. Tapi intinya gini, kalau permodalan saya yakin banget Pak Gunawan saat ini pemerintah itu sangat concern terhadap peningkatan kinerja dan kualitas dan juga kemampuan dari UMKM. Betul ya Pak Ahmad Yani ya. Jadi hampir semua instansi ada program untuk bantuan dan juga perbankan BUMN. Jadi yang di bawah BUMN itu seperti Himbara ya, itu juga sangat concern untuk memberikan bantuan kepada UMKM. Saya yakin kalau Bapak bisa menghubungi mereka juga pasti akan dapat banyak informasi di situ. Tetapi biasanya untuk bantuan permodalan
kita juga akan ditanyakan atau diminta untuk melengkapi beberapa data. Dan untuk permodalan ini biasanya kita harus melengkapi dengan laporan keuangan sederhana yang saya tahu. Dan laporan keuangan sederhana inilah yang bisa membantu tadi para yang dapat memberikan modal, apakah bantuan dalam bentuk KUR atau bantuan permodalan langsung, itu ya, untuk mereka dapat menentukan ini berhak atau tidaknya. Tetapi Pak Gunawan, ini nggak perlu berkecil hati, setahu saya hari-hari ini banyak sekali bantuan permodalan dari instansi pemerintahan, BUMN ataupun pihak lain. Jadi nanti ini mungkin bisa dibantu, dan juga tuh rumah kreatif yang di sini diwakili Ibu Sri Rahayu itu juga banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga yang juga dapat memberikan bantuan. Nah, kalau untuk pemasaran ini yang dimaksud tuh pemasaran seperti apa? Apakah dibutuhkan pasarnya atau cara pemasarannya gitu ya. Kalau business matching misalnya dibutuhkan pasar ya, Bapak memproduksi misalnya saja memproduksi keranjang gitu. Ini mau dicari, saya nggak bisa menjual, saya di kampung saya, UPPKA di kampung saya ini bisa membuat tikar atau keranjang dari akar pohon akar apa itulah. Nah, tapi saya nggak bisa memasarkannya karena saya nggak tahu mau jual kemana. Nah, ini juga business matching ini biasanya dibantu juga nih dari pihak-pihak perbankan yang setahu saya di BUMN ini, ataupun juga dari instansi-instansi pemerintah, dan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait ya. Jadi dinas perindustrian dan perdagangan terkait itu juga biasanya bisa ada informasi mengenai business matching. Tapi kalau cara pemasarannya ini kan bermacam-macam. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh hari ini KPP Pratama Ilir Timur melakukan BDS atau Business Development Service, ini mengajarkan kepada pihak-pihak UMKM untuk dapat lebih lagi mendapatkan informasi lebih berkaitan dengan cara pemasaran dan juga bagaimana sih melakukan pemasaran yang cocok saat ini. Gitu. Itu dari saya, Pak Gunawan. Itu Mbak Yunik. Ini ada lagi pertanyaan nih, dari mana nih? Dari Mas Firman ya. Nih waktu saya tinggal berapa menit ya Mbak Yunik, ini harus dicek ulang karena takutnya nanti kelewatan. Bagaimana membangun produk branding dan personal branding untuk UMKM. Kalau bagaimana caranya tadi sudah diberikan kisi-kisinya ya Pak Firman ya. Caranya, ada strateginya seperti apa. Betul, ketika kita punya produk, mungkin lebih tepat gini, saya menjawabnya, kita ini harus melakukan produk kita yang kita branding atau personal kita yang kita branding supaya produk kita laku, gitu ya. Itu bisa sejalan, sangat bisa sejalan. Ketika kita punya produk, kita branding, kita mau memastikan produk kita sampai komunikasi dari produk kita sampai kepada konsumen sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita juga sekaligus melakukan personal branding diri kita. Jadi misalnya gini, ketika kita brand, misalnya produk tadi ya, saya contohkan saya punya pisang goreng, Mbak Ririn. Nah, saya kemana-mana saya bawa produk saya, tapi diri saya juga harus saya branding dengan baik. Saya ingin orang mempersepsikan saya sebagai apa? Penjual pisang goreng yang slordeh atau penjual pisang goreng yang cantik, rapi, pintar, ramah. Nah, itu ya. Ketika orang membeli produk dari seorang Ririn yang cantik, ramah, terima kasih, nggak ada yang muji saya. Jadi saya muji diri saya sendiri, nggak bercanda. Ketika orang membeli pisang goreng Mbak Ririn dari seorang Mbak Ririn yang ramah, yang jujur, ya, pasti akan lebih value-nya produk kita. Orang akan ingat, oh saya kalau beli pisang goreng kepada orang ini aja. Tapi kalau ternyata misalnya satu orang yang lain, penjual yang lain lagi, dia tidak melakukan personal branding. Dia biasa saja, dia yang dia branding produk pisang goreng aja. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi mungkin orang akan lebih cepat ingat dengan, oh si sosok Mbak Ririn yang ramah, penjual pisang ini ramah. Dia ketika menjual pisangnya jujur, tidak
ngotai, nggak ngebudike. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi itu bisa dilakukan sama-sama. Nah, caranya tadi sudah di-share. Ya, jadi masih bisa menjawab satu lagi atau gimana Mbak Yuni? Yang satu lagi kayaknya kita di sesi selanjutnya. Oh, oke. Gimana? Jadi betul, karena saya jadi sudah ada 3 ya yang saya berikan Udah ada 3 hadiah ya. Yang pertama ada Ibu Yunisha, kemudian Bapak Gunawan, sama yang terakhir Bapak Firman Dwi Saputro. Nah, ini dipastikan lagi sudah mengisi daftar hadir atau belum nanti, dan dipastikan datanya benar, jangan sampai nanti datanya salah. Baik. Boleh Mas Fizi? Saya terima kasih. Kita serahkan ke yang berikutnya ya, Mbak Yunik ya. Iya, boleh. Terima kasih Mbak Ririn. Ya, sama-sama. Sudah lebih dari 1 tahun, Indonesia dikunci oleh pandemi. Beberapa usaha terhenti, tak bisa beroperasi. Jalanan lengang, tak banyak yang berlalu lalang. Bukan kemarau, namun terasa gersang. Tapi, kita tidak pasrah. Indonesia tidak menyerah. Pemerintah telah dan terus berupaya untuk pulihkan ekonomi melalui APBN sebagai kunci. Sebesar 744,75 triliun rupiah dialokasikan untuk program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya, sebesar 62,83 triliun rupiah untuk berbagai insentif usaha dan keringanan pajak. 187,84 triliun rupiah untuk perlindungan sosial termasuk bantuan sosial tunai dan 214,95 triliun rupiah untuk kesehatan termasuk program vaksinasi. Terima kasih kepada seluruh pembayar pajak. Lebih dari 70% APBN berasal dari pajak yang Anda bayarkan. Mari bersama kita atasi pandemi, bersama kita wujudkan harapan. Perlahan tapi pasti, kembali kita gerakkan roda ekonomi. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M, dan segera lakukan vaksinasi. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang kedua. Materi kita yang kedua ini akan disampaikan oleh Mas Lutfi Kurniawan. Mas Lutfi, boleh di-unmute. Halo, selamat sore Mas Lutfi. Sore Mbak Yuni. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Lutfi ini adalah Asisten Manajer Konten Marketing KG Media Indonesia. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri ya Mas ya? Iya, betul Mbak. Kemudian di bulan Maret kemarin, di tahun Maret 2021 mendapatkan penghargaan sebagai The Best Employee at KG Media 2001 for Marketing Function. Bener nggak? Iya. Wah, keren banget nih. Nah, di sore hari ini Mas Lutfi ini akan berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kita. Gimana sih memaksimalkan penggunaan masing-masing media sosial itu untuk memasarkan produk hasil karya UMKM kita. Karena kan media sosialnya ada banyak. Nah, dan masing-masing media sosial itu sepertinya punya cara yang berbeda untuk memaksimalkan jualan kita, produk kita gitu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat untuk nanti kita bahas di sesi Q&A yang kedua gitu. Langsung saja kepada Mas Lutfi, kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Iya, sama. Udah kelihatan belum ya?
Apa udah full screen, Mbak Yuni? Sudah. Atau belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ahmad Yani, Kepala KPP Pratama Palembang Hilir Timur. Ada juga terima kasih juga pada Ibu Sri Rahayu dari Rumah Kreatif. Dan tidak lupa kepada Mbak Ririn, Senior General Manager Tribun Sumsel. Terima kasih telah diberi kesempatan hari ini. Dan terakhir pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, tema pada sesi terakhir ini, sesi sharing-sharing, adalah kecepatan. Adalah ini, use your social media to engage and connect with your customer. Artinya bagaimana proses kita untuk menggunakan sosial media supaya kita bisa berinteraksi nih, nggak cuma nyebarin konten promo aja, tapi juga kita bisa berinteraksi, kita bisa bikin hubungan, kita bisa bangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan kita di sosial media. Nah, tadi sebelumnya Mbak Yuni sudah memperkenalkan, saya Lutfi Kurniawan, Assistant Manager Content Marketing di KG Media. Kurang lebih udah 5 tahun ya di KG Media, sejak tahun 2016. Gitu. Nah, di sini sih kita berpikir lagi ya, kenapa harus branding di media sosial gitu. Kan kita bisa branding di tempat lain, mungkin kalau punya duit banyak, kita bisa branding di iklan televisi, misalnya kita pasang slot iklan deh di Ikatan Cinta, tadi kayak kata Mbak Ririn ya, kita pasang aja di sana gitu kan, pasti banyak yang nonton gitu. Atau juga kita kan bisa aja udah branding kok di packaging produk kita juga udah ada brandingnya, udah ada logo segala macam gitu kan. Nah, keunggulannya adalah kenapa harus branding di media sosial. Pertama itu dia gratis dan sifatnya masif ya. Karena semua pengguna media sosial, baik itu penikmat aja atau juga yang membuatnya, itu ya gratis aja untuk mengakses itu. Gitu. Selain itu juga pengguna media sosial di Indonesia ini sangat besar, dan ini potensial bagi branding UMKM supaya bisa level up sesuai dengan tema acara pada sore hari ini. Dan juga yang kedua adalah kita bisa menjangkau nih audiens yang baru, artinya orang-orang yang belum tahu nih sama produk kita nih, bisa tahu gitu, nggak cuma produk, mungkin nggak cuma tetangga kita, nggak cuma keluarga, nggak cuma pelanggan tetap, tapi orang-orang yang baru kenal dan kemungkinan akan suka, itu bisa aja malah jadi tertarik untuk nyobain dan tahu produk kita. Nah, kalau kita lihat lagi sih, seberapa besar sih pengguna media sosial di Indonesia gitu, seberapa banyak potensi yang bisa kita raup gitu. Nah, ini ada data dari We Are Social, kerjasama dengan Hotsuite, adalah salah satu tools sosial media dari luar negeri, yang cukup sering dipakai juga. Dari data ini di Januari 2021, ini data yang diambil dari umur 16 sampai 64 tahun, orang Indonesia tuh sangat menyukai YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Nah, tapi TikTok ini mulai naik nih, mulai rising nih istilahnya. Jadi, orang-orang juga tampaknya juga semakin mengadopsi TikTok, udah mulai mendownload ke smartphone-nya. Kalau di sini lihat nih, cara bacanya adalah dari 100% partisipan yang disurvei, peserta yang disurvei, 93% bilang, oh kami punya YouTube. Gitu. Jadi hampir 100% orang punya YouTube. Terus 87% bilang, oh kami punya WhatsApp. Gitu. Lalu 86% bilang, oh kami punya Instagram. Gitu. Jadi dalam satu HP-nya kan ada banyak aplikasi ya. Lalu menyusul ada Facebook, mereka juga punya Twitter, ada Facebook Messenger, nih layanan chat dari Facebook, juga ada Line mungkin. Nah, Line ini biasanya dipakai sama anak-anak muda yang usianya mungkin dari SMP sampai SMA atau kuliah. Lalu ada LinkedIn. LinkedIn ini adalah media sosial sebenarnya untuk profesional ya. Jadi biasanya itu konteksnya profesional bekerja, perusahaan dan karyawan. Lalu ada TikTok nih, 38%, artinya sepertiga user media sosial di Indonesia itu udah install TikTok. Gitu. Ini adalah data tahun ini. Jadi pastinya nanti tahun 2022 itu akan berkembang. Kalau perkiraan saya justru TikTok ini akan naik jumlahnya drastis, mungkin sampai 50 atau 60%. Gitu. Karena adopsinya cepat banget ya. Gitu. Bahkan mungkin kalau kita pikir TikTok kan biasanya anak-anak muda yang install, enggak juga sekarang. Justru ibu-ibu, bapak-bapak itu udah mulai install TikTok, udah mulai macam-macam kontennya. Gitu. Nah, selanjutnya, aplikasi media sosial dan video yang terbesar di Indonesia. Artinya aplikasi yang tadi itu mereka bisa akses nih lewat laptop ya, atau mungkin ada beberapa lewat smart TV ya. Tapi ini khusus app yang diinstal dalam Android phone gitu.
Nah, ini kelihatan bahwa di Indonesia ini orang paling banyak install WhatsApp dan Facebook dan Instagram dan TikTok gitu. Dan mereka menghabiskan waktu itu WhatsApp itu 30 jam sebulan segala macam. Jadi itu waktu yang besar dihabiskan di WhatsApp, Facebook dan sosial media lainnya itu yang jadi potensi UMKM supaya masuk ke situ dan bisa membranding dirinya dan memperkenalkan dirinya ke orang-orang yang baru. Nah, sementara di video ada YouTube, ada MX Player, ada Netflix dan Viu. Viu ini layanan streaming khusus drama Korea ya. Gitu. Jadi biasanya penggemar drama Korea itu biasa banyak install Viu. Nah, lalu kalau orang Indonesia mau mencari produk baru, biasanya mereka ketemunya di mana nih? Nyarinya di mana? Nah, ini data yang sama dari Hotsuite atau We Are Social, dia juga bilang bahwa kebanyakan orang Indonesia tuh nyarinya dari Google Search, 49%. Jadi kalau penasaran misalnya baju lebaran murah atau tiket pesawat ke Palembang, biasanya nyari di Google. Tapi ada juga yang mereka tuh 39% itu kenanya dari ads sosial media. Jadi kadang kalau kita scrolling, oh ini ada iklan nih masuk, nah itu 39%. Terus ya di bawahnya lagi 39% beda 0,2% aja itu bilang bahwa rekomendasi dari komentar di sosial media. Jadi ada temen nih nge-share ke DM kita atau nge-share ke komen. Ini ada bagus nih produk baju-baju lucu atau apa gitu di sosmed. Nah, itu orang nge-share. Nah, lalu juga ada baru setelah itu ada produk website, artinya kalau ada brand-brand UMKM yang sudah punya website ya. Terus juga ada yang nge-review di website, misalnya kalau makanan itu dulu ada Zomato namanya, atau bahkan kalau di Google sekarang mungkin Bapak Ibu lihat itu, kalau misalnya kita cari, misalnya saya mau ke pempek beringin nih di Palembang, terus saya cari pempek beringin, keluar di Google Map, nanti ada review tuh di bawahnya banyak tuh, enak apa enggak makan di sana, nah itu juga salah satunya. Lalu juga ada iklan televisi dan juga ada word of mouth recommendation, artinya word of mouth ini adalah bukan lewat media sosial, tapi kita benar-benar ngomong langsung ke teman kita atau ke keluarga kita. Oh ini enak nih pempeknya, oh ini bajunya bagus nih, nah seperti itu. Lalu terakhir juga ada, sekarang tuh ada website yang membandingkan produk secara langsung, nah itu juga ada, tapi 29%. Kurang lebih. Jadi kebanyakan justru potensinya ada di, selain di Google ya, search engine, itu ada di sosial media sebenarnya. Ada 2 indikator bilang dari sosial media sebenarnya. Nah, terus mereka udah ketemu nih produknya, terus penasaran nih. Penasaran pengen tahu lebih lanjut lewat mana nih? Mereka akan cari tahu nih produknya seperti apa keunggulannya, fitur-fiturnya apa aja, rasanya seperti apa. Itu mereka akan pertama tetap nyari di Google Search, mereka akan cari di Google, lalu selanjutnya mereka akan cari di social network nih, 65%. Mereka nyari ke sosmed. Di sosmed ada yang bahas nggak ya? Ada yang ngepost nggak ya? Kalau semakin banyak yang ngepost, berarti kan semakin terpercaya nih branding atau kualitas suatu produk itu. Baru di bawah itu ada consumer review, ada produk website segala macam. Jadi ini kurang lebih gambaran data bahwa sosial media ini adalah platform atau ibaratnya ekosistem yang sangat potensial buat UMKM itu bisa lebih maju lagi dan bisa lebih kuat lagi dalam upaya brandingnya. Nah, pernah nggak kita menyadari bahwa media sosial itu sebenarnya punya karakter masing-masing. Jadi kita nggak bisa tuh satu materi sebaiknya nggak dibikin untuk semua sosial media, lalu diblast ke Facebook, diblast ke Instagram, ke Twitter, segala macam. Karena karakter mereka sebenarnya beda-beda. Jadi supaya pesan kita tuh lebih bagus nyampainya, lebih cocok, kita harus menyesuaikan konten kita, konten branding kita itu dengan karakter media sosialnya. Ini ada contoh ya. Saya di sini akan berbicara mengenai gimana caranya kita ngomongin hal yang sama, ayam geprek, tapi di platform yang berbeda, cara ngomongnya juga beda. Nah, pertama di Facebook. Kalau di Facebook ini kan kita akan ditanya awalnya kan, what's on your mind gitu. Kalau bahasa Indonesianya lagi mikirin apa sih? Gitu. Nah, si Facebook itu biasanya mendorong kita atau mendorong user itu untuk ngepost opini mereka dalam bentuk yang panjang. Gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita ngomongin ayam geprek, ini misalnya bapak-bapak ya atau ibu-ibu ngepost ke Facebook, dia belum pernah makan ayam geprek sebelumnya. Jadi dia bilang ayam geprek itu ternyata enak ya. Saya baru pertama kali nyoba nih gara-gara lihat anak-anak. Terus ternyata enak banget. Kemana aja saya selama ini? Gitu. Terus dia posting lah itu ayam geprek mana. Gitu. Nah, itu di Facebook cenderung beropini orang-orang di sana dan cukup panjang jumlah karakter postingannya. Selain ada gambar, ada live dan video segala macam. Lalu juga kalau di Twitter, nah di Twitter ini kan karakternya lebih terbatas. Kalau dulu 140 karakter, sekarang sudah 280 karakter. Tapi masih lebih terbatas dibanding Facebook yang bisa sampai ribuan karakter. Nah, biasanya Twitter ini kan dipakai oleh kebanyakan sih generasi muda ya. Mungkin 35 ke bawah kebanyakan. Dan mereka tuh nulisnya pendek-pendek tapi berangkai. Contohnya adalah ketemu hashtag ayam geprek paling dewa di Simpang 5 Semarang.
bapak penjualnya cerita kalau dia mantan chef hotel bintang 5, a thread. A thread ini adalah semacam full tweet kalau zaman dulu bahasanya ya. Jadi ada rangkaian tweet yang panjang membahas kenapa ayam ini enak dan lokasinya ada di mana. Mungkin ada foto dan video pendukungnya segala macam. Nah, itu cara ngomong di Twitter. Cara ngomongnya adalah bahasa-bahasa yang pendek-pendek, to the point, tapi kalau mau disambung sebenarnya bisa gitu. Jadi nggak langsung panjang gitu. Yang penting adalah gimana di tweet pertamanya itu bisa mencuri perhatian orang untuk baca terus ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu kalau di Instagram, simple aja. Kalau di Instagram itu lihat foto ayam geprek aja kok bikin lapar. Nah, itu intinya Instagram. Kalau fotonya itu nggak menggugah atau misalnya nggak bikin lapar, kalau kita lihat, kita habis foto terus kita lihat fotonya kok nggak bikin lapar ya, nggak bikin kepengen gitu ya. Berarti itu nggak, berarti belum oke tuh, masih perlu dipoles lagi konten buat Instagram. Gitu. Karena Instagram ini sangat mengandalkan kekuatan visual dibanding Facebook dan Twitter mungkin masih bisa dipakai teks ya, orang masih bisa mengerti dan mau membaca gitu. Tapi kalau untuk di Instagram, visual itu sangat-sangat penting sebenarnya. Baik itu untuk isinya ada di visual atau justru visualnya bisa mengarahkan untuk baca di caption. Jadi visual sangat penting. Nah, lalu kalau di YouTube gimana? Nah, kalau di YouTube pengalaman makan ayam geprek adalah bisa jadi mukbang. Karena YouTube itu menyediakan wadah buat UMKM atau orang-orang merasakan pengalaman yang lebih panjang di sisi video. Nah, ini contohnya adalah ketika ada Mbak Marisa Poni, ini YouTube content creator, dia nge-review ayam geprek, dia mukbang 3 ekor ayam gede banget. Ini besar sekali ya. Nah, kurang lebih gambaran di YouTube seperti itu. Jadi kita bisa menghadirkan pengalaman makan ayam geprek yang lebih panjang, lebih komplit ke YouTube. Jadi orang bisa kayaknya kebayang banget nih, enaknya udah kerasa banget di mulut nih. Nah, itu biasanya itu pengalaman-pengalaman di YouTube tuh seperti itu. Bisa jadi apakah proses makannya, proses pembuatannya, dan segala macam itu bisa dibahas lewat YouTube. Lalu, nah ini ada LinkedIn. LinkedIn ini sebenarnya media sosial yang jarang dipakai juga oleh UMKM sih biasanya. Karena cukup jarang sih sebenarnya. Mereka cukup pakai Instagram atau mungkin kalau ke Facebook ada Facebook, kalau TikTok ada TikTok. Nah, LinkedIn ini memang media sosial khusus profesional ya, artinya konteksnya perusahaan, karyawan, dan segala macam, atau pebisnis gitu. Jadi ketika ngomongin ayam geprek, di sana nggak bisa tuh kita nge-review, tuh ayam geprek ini enak banget gitu. Nah, biasanya adalah mereka sharing atau berbagi, ini loh pengalaman saya menjadi chef atau tukang masak, juru masak di ayam geprek Bensu. Gitu. Jadi lebih sharing pengalaman profesional kerjanya. Gitu. Jadi jangan sampai salah kita nyeblangin promo ayam geprek di LinkedIn, biasanya sih nggak akan masuk ya, gitu. Nggak akan sesuai dengan ekosistemnya di LinkedIn. Terus terakhir nih, media sosial yang cukup populer adalah dari TikTok. TikTok ya, ini share-nya coba saya hidupin sound-nya, share sound. Nah, ini video di TikTok ya. Video di TikTok ini kan sebenarnya pendek-pendek dan bentuknya vertikal. Beda sama YouTube tadi, YouTube kan cenderung panjang ya, landscape 16:9 rasionya. Nah, di sini di TikTok justru kebalikannya. Gitu. Dan videonya cenderung pendek-pendek. Tapi meskipun durasi videonya sependek ini, biasanya orang udah bisa dapat apa inti dari video itu. Ini contohnya ya. Ini contohnya adalah review ayam geprek Burum yang ada di Jogja. Memang ini kan Burum ini kan pionirnya ayam geprek, baru menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satu rekomendasi ayam geprek enak yang direkomenin sama warga TikTok yaitu ayam geprek Burum 1 deket ayam geprek Bumade. Di sini konsepnya masih sama ya. Kalian ambil nasinya, ambil sayurnya, ayamnya, telur apa segala macam, terus kasih ke emasnya buat digeprekin. Nah, tadi aku ditanya mau berapa cabai, aku bilang 15 cabai. Menurut aku ayam gorengnya si Burum itu lebih gurih gitu loh bumbunya, jadi lebih enak. Nah, itu kira-kira ya gambaran kalau kita ngomongin ayam geprek di TikTok kan sama berbeda tuh dibanding YouTube. Berbeda lagi dibanding Instagram. Instagram sebenarnya tipis-tipis ya, karena Instagram kan sekarang mulai banyak konten videonya ya gitu. Karena mereka terinspirasi TikTok juga sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi video pendek di TikTok pun sebenarnya bisa dipakai buat UMKM mempromosikan pengalaman bagaimana orang memakai atau menggunakan produk-produknya. Gitu. Apakah produknya barang atau jasa. Sebenarnya bisa gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran dari karakter media sosial ya. Jadi dari sini harapannya sih kurang lebih kita bisa mengerti bahwa oh
ini nih cara-cara kita bikin konten di tiap-tiap platform. Kita ubah sedikit kemasannya supaya lebih cocok di tiap-tiap platform. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, ini ada Mas Novi Saputra bikin ngiler ayamnya. Jadi pengen makan ayam ya. Oke. Nah, ini nanti Mbak Ria Rira Craft nanti ada contoh kita aksesoris, ada contoh perhiasan ya. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh di chat dulu dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terus juga jangan lupa di sini ada 3 orang yang beruntung nanti akan bisa mendapatkan hadiah. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya atau berinteraksi ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, lalu kalau kita ngomongin tujuan branding itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus capek-capek branding nih buat UMKM gitu kan? Ini seperti contoh Coca-Cola kan, ini udah terbranding bahwa ya kalau soda itu Coca-Cola gitu. Bahkan kalaupun kita pernah minum Pepsi ya dulu, ya Pepsinya sekarang bahkan di Indonesia udah keluar gitu, udah nggak sanggup jualan lagi karena nggak laku, karena kalah sama Coca-Cola. Karena branding Coca-Cola ini sangat kuat di minuman bersoda, minuman berkarbonasi. Nah, sebenarnya ini sih yang kita tuju bahwa nantinya produk-produk UMKM itu brandingnya sangat kuat, sampai akhirnya sulit ditinggalkan oleh konsumennya. Karena mereka nggak cuma beli produknya, tapi juga beli value, artinya nilai-nilai yang mereka sukai di produk itu, dari bisnis itu. Nah, branding purpose ini sebenarnya ada beberapa tujuan yang bisa kita capai. Pertama, ini adalah branding purpose untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness artinya adalah supaya semakin banyak orang yang di media sosial yang tahu mengenai nama brandnya, nama citra merek kita gitu kan, citra merek bisnis kita. Akhirnya semakin banyak yang tahu, artinya semakin bagus gitu. Jadi orang-orang yang dulunya nggak tahu jadi terpapar. Dan contohnya ini adalah brand Scarlett Whitening. Ini adalah brand skincare ya. Brand skincare ini mulai dulu dari kecil, dan sekarang kalau kita cari di Instagram itu mereka udah punya postingan dengan hashtag ini sebanyak 575.000 postingan di Instagram itu ngomongin brand Scarlett Whitening. Jadi itu awareness yang besar sekali kan sebenarnya. Dan itu nggak datang dari brandnya aja, nggak datang dari si Scarlett Whitening, tapi banyak orang yang akhirnya nge-review produknya itu. Jadinya banyak, meskipun mereka juga memakai jasa influencer ya, tapi dominasinya itu kebanyakan pemakai-pemakai produknya mereview kembali produknya di sosial media. Jadi kan banyak yang dibicarakan kan, jadinya orang-orang yang nggak tahu pun akhirnya jadi semakin tahu. Gitu. Oh, jadi malah terpapar gitu, kayak oh Scarlett Whitening ini produk skincare ya gitu. Bahkan saya dulu aja nggak ngeh ada produk ini, karena taunya kan produk-produk besar itu kan kayak Wardah, atau mungkin produk luar negeri itu kayak yang Korea tuh SK2 segala macam. Tapi ini muncul tahu-tahu dan sekarang udah sangat-sangat terkenal. Nah, ini contohnya mereka pakai caption, ini konten di Instagram. Siapa nih yang udah cobain Scarlett Brightening Facial Wash, ngacung gitu kan. Favorit Minette banget nih. Minette itu adalah panggilan dia buat miminnya si Scarlett Whitening. Karena bikin kulit bersih, seger, dan gak kering. Nah, ini tujuan brandingnya kita lihat ya, kita lihat videonya. Is for falling in love. Pendek aja, nggak banyak-banyak, nggak harus berlebihan bahwa bilang ini bagus segala macam, enggak. Tapi dari sini kita bisa melihat gimana tekstur produknya, lalu apa manfaatnya, gitu, apa nama produknya, gitu kan. Ini kelihatan Brightening Facial Wash Scarlett, bahan-bahan utamanya apa aja, glutanoin, aloe vera, rose petal, vitamin E segala macam. Gitu. Jadi tujuannya adalah ini untuk meningkatkan brand awareness, semakin banyak orang yang tahu mengenai brand UMKM kita. Lalu tujuan kedua adalah memanusiakan brand. Nah, ini mungkin beberapa kali sih, kadang kita lupa ya, bahwa meskipun kita brand bisnis UMKM, kita bisnis banget gitu ya. Kita jual baju, jual aksesoris, jual makanan, jual jasa, mungkin ya bisa jadi jasa, misalnya jasa pembersihan kasur, jasa pembersihan rumah, segala macam. Itu sebenarnya jangan lupa untuk memanusiakan brand. Karena kan sebenarnya dalam brand kita itu kan ada manusia yang bekerja di situ. Kalau kita jual aksesoris, ada pengrajinnya, ada pemilik usahanya, ada yang bagian ngurus packaging pengiriman, segala macam. Sosok-sosok manusia itu yang perlu kita tampilkan ke depan, yang kita meyakinkan bahwa branding kita itu adalah, brand kami ini juga seperti manusia sebenarnya, karena manusia tuh yang mengatur brand itu. Nah, ini contohnya adalah toko kopi tuku.
Toko kopi tuku ini di Jakarta masih brand kecil sih sebenarnya. Dia tidak sehebat sebesar Kopi Kenangan yang startup gitu atau Kopi Fore gitu ya. Dan mereka di sini menekankan bahwa baristanya pun, barista pembuat kopinya itu pun merayakan ulang tahun ke-76 Indonesia, 17 Agustus gitu. Meskipun mereka masih merayakan secara virtual gitu segala macam, tapi mereka menekankan bahwa kami itu masih ada semangat bersamaan, gotong royong segala macam gitu. Ini kan mencitrakan bahwa brand kopi tuku ini kan satu peduli banget sama karyawannya, kedua mereka itu benar-benar peduli sama kita untuk bikin produk yang benar-benar cocok sama kita. Itu yang bikin nyaman kopinya lah, kurang lebih dan enak juga gitu. Nah, di sini dia pakai hashtag misalnya barista tuku. Jadi barista tuku ini memang jadi salah satu penjelasan yang salah satu unique point mereka lah barista tuku ini. Di sini akhirnya mereka tutup dengan caption sudah mampir ke toko kopi tuku belum hari ini gitu, sebagai mengingatkan bahwa jangan lupa datang beli kopinya atau mungkin sekedar take away itu boleh loh gitu. Karena kenapa ya? Kenapa manusia menyukai brand yang sifatnya seperti manusia? Karena kehangatan komunikasi itu tetap kita butuhkan. Apalagi kemarin waktu pandemi ketika kita nggak bisa ketemu banyak orang kan, terus kita berkomunikasi dengan produk yang kita sukai, ya kita berharap ada peran, ada sisi manusiawinya di situ, ada sisi humanisnya di situ. Gitu. Akhirnya brand itu bisa muncul nggak cuma sebagai yang pasif aja, cuma jualan. Kita cuma peduli kalian beli produk kami terus kami dapat uang, nggak begitu. Tapi kita juga berbagi hal yang sama loh, kepedulian yang sama juga. Seperti itu. Itu ya salah satu tujuan dari branding purpose. Pertama tadi adalah meningkatkan brand awareness. Orang udah banyak tahu nih. Selanjutnya adalah gimana caranya brand kita tampil seperti manusia. Gitu. Yang ketiga adalah tujuannya adalah stay on top of mind, selalu diingat. Mungkin Bapak Ibu pernah keceplosan ngomong kalau ke warung, sana gih beli Aqua, sana gih beli Pepsodent gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi yang dibeli itu bukan Pepsodent, bisa jadi Ciptaden. Pas beli Aqua bisa jadi beli, kalau saya kan orang Sumatera Barat ya. Jadi kadang ada minuman tuh namanya SMS. Gitu. Mungkin di Palembang ada merek minuman lain. Tapi sebutnya Aqua. Kenapa begitu? Karena itu udah top of mind. Jadi orang selalu ingat sebagai asosiasi pengganti produk. Padahal kan produk tersebutnya kan air mineral. Tapi gara-gara top of mind banget nih akhirnya kesebutnya beli Aqua. Dan dari situ sebenarnya banyak juga yang akhirnya malah jadinya beli Aqua, bukan brand yang lain. Gitu. Nah, itulah tujuan dari tujuan branding. Stay on top of mind. Artinya selalu diingat gitu. Nah, kenapa tujuan branding seperti ini? Karena ini, manusia tuh sifat alaminya pelupa. Kita tuh gampang lupa. Untuk hal-hal yang baru dijelasin tadi, kita bisa jadi lupa nih. Kalau kita nggak nyatet, kita nggak merhatiin benar-benar gitu. Apalagi brand UMKM ya, yang maksudnya kita mau jual sesuatu ke orang tuh kepeduliannya cukup rendah sebenarnya. Nah, makanya dengan upaya branding yang tadi Mbak Ririn bilang itu adalah proses yang berkelanjutan, yang terus-terusan kita lakukan, bukan usaha yang pendek ya. Makanya kita ingatkan terus nih, supaya mereka tuh nggak lupa dengan citra, dengan persepsi, dengan nama brand kita. Terutama ketika mereka kepingin sesuatu nih, atau mereka butuh solusi. Tapi yang harus diingat itu adalah produk kita pertama kali. Nah, ini contohnya bakso Aci Akang ya. Bakso Aci Akang ini dia bikin caption adalah ngelihat yang seger-seger begini pas lagi cakung. Cakung itu cuaca mendukung ya, kepanjangannya. Kependekan nih, cakung cuaca mendukung. Pas banget nih, cek lagi ada promo di Apojol, GrabFood, dan GoFood. Nikmat plus hemat, gitu. Enak banget. Terus ada hashtag-hashtag ya. Bakso Aci Akang, naikin gaji admin. Ini karena mereka pendekatannya ada pendekatan humor. Gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih videonya supaya mengingatkan orang-orang? Oh, I can see the world you're dreaming. A galaxy in your bed. Fathoming some planets until. Saya ulang lagi ya. Oh, I can see the world you're dreaming. A galaxy in your bed. Fathoming some planets until. Nah, videonya sesimpel itu aja sebenarnya. Tapi dia posting video ini di saat hari itu memang situasi di Jabodetabek memang sedang hujan lebat merata. Orang kan kalau lagi hujan gitu jadi lapar, jadi pengen makan makanan yang hangat, yang berkuah. Mereka ingetin lagi, kalau lagi hujan dingin-dingin gini ya, coba beli bakso Aci Akang supaya tuntas tuh rasa laparnya gitu. Apalagi situasinya mendukung seperti ini. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh brand
kita ya UMKM gitu, bahwa ingatkan lagi bahwa kalau butuh apa-apa, kalau situasinya sedang seperti A atau situasi B, belilah produk UMKM kita. Gitu. Itu contohnya, jadi supaya orang teringat terus. Gitu. Contoh juga seperti apa ya? Kalau bulan puasa sirup marjan di mana-mana, itu adalah salah satu upaya supaya mereka top of mind. Udah, pokoknya kalau Lebaran sama bulan puasa, kalau beli sirup harus marjan. Makanya mereka ulang-ulang terus sepanjang bulan Ramadan, diulang-ulang terus. Bahkan sebelum bulan puasa pun, bulan Ramadan datang, mungkin sekitar 2 minggu sebelum bulan Ramadan, mereka tuh udah gencar bahwa ingat-ingat, kalau nanti mau beli sirup di bulan Ramadan, di Lebaran, belilah ke Marjan. Nah, itu salah satu upaya branding yang mendasar yang perlu kita lakukan, stay on top of mind. Gitu. Dan yang terakhir, tujuan branding adalah untuk riding moment. Apa itu riding moment? Riding moment itu adalah memanfaatkan tren. Orang lagi tren apa nih, kita nebeng di situ. Kenapa kita perlu nebeng di situ? Karena mengenalkan atau memperkuat upaya branding ini bisa dilakukan dengan kita menempel atau menyusup dalam topik yang sedang dihangat dibicarakan banyak orang. Orang lagi ngomongin ini nih, kalau brand kita ikut ngomongin itu, UMKM kita ikut ngomongin itu, orang akan jadi kenal brand kita. Nah, contohnya adalah ketika Olimpiade 2020 ini, ada banyak brandnya, kalau Bapak Ibu tahu tuh, yang memberikan ucapan selamat, tapi juga memberikan apresiasi buat atlet kita, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Gitu. Jadi banyak brand yang viral yang masuk liputan media, gara-gara mereka memberikan apresiasi yang nggak tanggung-tanggung, atau justru apresiasi yang lucu, nggak perlu nilainya yang besar tapi lucu. Nah, ini contohnya adalah UMKM Es Teh Indonesia. Mereka itu memberikan selamat pada Gracia Poli dan Apriani Rahayu, dan sebagai apresiasi mereka itu memberikan satu outlet gratis Es Teh Indonesia. Udah dapat satu usaha gratis tuh. Mereka nggak perlu bayar, nggak perlu mikirin lokasi segala macam, dikasih lah sama Es Teh Indonesia. Gitu. Nah, apakah benar nanti Gracia Poli dan Apriani Rahayu ngambil bonus ini? Kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi mereka pikir kita nggak perlu ngambil gitu. Jadi mereka nggak ambil. Tapi upaya ini mencuri perhatian orang kan. Karena pertama, semua orang selagi senang bahwa kita dapat medali emas di Olimpiade. Akhirnya kita punya satu minat yang sama. Gitu. Terus tahu-tahu Es Teh Indonesia ini muncul, akhirnya kita jadi, Es Teh Indonesia peduli sama atlet ya, peduli sama apa yang kita omongkan ya, soal kebanggaan mengenai Olimpiade ini. Follow atau cek produknya, atau cek sosial medianya. Gitu. Nah, itulah cara kerja kita branding di sisi riding moment. Gitu. Jadi misalnya nih kalau punya UMKM, misalnya aksesoris ya, kalau misalnya ngebikin kaos sablon gitu ya, terus kita bisa kasih ucapan selamat misalnya buat Gracia Poli dan Apriani Rahayu, dapat misalnya stok baju kaos sablon gratis dari usaha A selama 1 tahun, setiap bulan 1 kaos gitu. Apakah nanti Gracia Poli dan Apriani Rahayu beneran ngambil kaos itu ke kita? Itu masalah lain gitu kan. Anggap aja itu budget marketing, toh nggak seberapa gitu kan. Tapi begitu itu diposting dan orang menganggap itu sebagai suatu janji dan bentuk dukungan, orang kan ngomongin kita, akan peduli dan akan follow atau cek media sosial, akan cek produknya atau beli langsung ya gitu. Syukur-syukur kalau dipakai oleh atlet ini justru bisa jadi endorse gratis kan. Gitu. Nah, itu contoh riding moment yang bisa kita manfaatkan untuk branding proses di sosial media. Gitu. Nanti kita bisa nebeng lagi. Misalnya sama nebeng kemarin ada Thomas Cup, tim putranya menang, kita nebeng. Gitu. Nanti ada prestasi positif apa lagi, kita nebeng. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah riding moment ini jangan di kejadian-kejadian tertentu. Misalnya acara duka, kabar duka itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Contohnya ketika pesawat Sriwijaya Air jatuh perjalanan ke Pontianak, lalu ada salah satu brand nasional besar di media sosial, mereka bilang bahwa turut berduka buat korban pesawat Sriwijaya. Terus di bawahnya ada tagline, brand ini selalu enak gitu. Itu habis sudah dihajar netizen karena nggak ada kepedulian. Lagi-lagi itu nggak seperti manusia. Orang kalau lagi manusia sedih ya harusnya bersedih, jangan malah promo produk sendiri gitu. Nah, itu jangan sampai. Nah, misalnya juga kemarin ada kasus kecelakaan almarhum Vanessa Angel. Terus kita nebeng di situ, ucapan duka buat Vanessa Angel dan Bibi. Tapi tahu-tahu muncul, belilah produk pempek kita. Gitu. Wah, itu nggak bisa, sama sekali nggak boleh. Jadi hindari acara-acara event-event duka, event sedih gitu ya, kemalangan itu nggak boleh ditempel dengan riding moment. Jadi kita riding moment pada kejadian-kejadian positif aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, 4 tujuan branding di sosial media. Kalau kita recap lagi, kita rangkum lagi. Pertama itu adalah
meningkatkan brand awareness artinya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang terpapar dari brand kita, persepsi citra brand kita. Lalu yang kedua adalah memanusiakan brand, artinya brand juga bertindak seperti manusia, karena toh manusia yang menjalankan brand itu, sehingga manusia tuh kan cenderung punya ikatan dengan manusia lain, gitu. Dibanding mereka ikatannya, saya nggak punya ikatan dengan logo itu, saya nggak punya ikatan dengan produk. Karena bisa aja kalau soal produk, saya beli cincin gitu ya, cincin lokal gitu. Saya bisa aja pindah ke brand yang lebih murah. Gitu. Tapi begitu dia ke hook ya, artinya kepancing dan nempel sama brand value kita yang sifatnya humanis, itu biasanya akan sulit pindah. Gitu. Seperti kita misalnya kita udah cocok temenan sama, saya udah cocok nih teman sama Mbak Ririn, ya saya nggak akan ninggalin Mbak Ririn sebagai teman saya. Gitu. Nah seperti itu ya brandnya, logikanya ya. Gitu. Yang ketiga adalah tadi stay on top of mind. Jadi coba masuk di situasi yang kira-kira nih konsumen akan butuh nih produk kita atau jasa kita, masuk di situ. Contohnya si Bakso Cipang ini ketika semua situasi cuaca lagi musim hujan, dia masuk ngepost video menggugah seperti ini, langsung bikin wah ini lapar nih langsung pesan di ojol lah. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah riding moment. Kita manfaatkan tren positif, bukan tren berita duka, kemalangan segala macam. Kita masuk di situ, kita beri apresiasi, dan kita harus benar-benar tulus untuk masuk ke dalam riding moment itu. Kurang lebih ada 4 tujuan itu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari. Oke, ini nanti kita rangkum ya. Atau mau dijawab? Pertanyaannya mau dijawab sekarang atau nanti di Q&A aja, Mas? Boleh di Q&A aja ya. Di Q&A ya. Oke, kita tampung dulu Bapak Ibu pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Silakan Mas Lutfi dilanjutkan. Oke, ini semakin seru saja atau perasaan saya saja ya? Kita lanjut. Sebelum masuk ke strategi branding ya, kita perlu persiapkan hal ini. Supaya tujuannya kenapa? Supaya proses branding kita itu nggak menemui hambatan yang besar gitu. Ibaratnya nih, sebelum kita membangun atapnya dulu, atapnya adalah branding, karena itu tampilan luarnya, kita harus benahin dulu pondasinya, pondasi branding kita yang perlu kita penuhi di sosial media. Pertama adalah, kita harus paham dulu seluk-beluk produk dan kebijakan operasional. Nah, ini ya. Termasuk nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya punya mimin sendiri nih, bukan Bapak Ibu yang megang langsung sosmednya. Miminnya juga harus paham seluk-beluk produknya. Semua detail produknya harus paham. Kebijakan operasional juga harus paham. Artinya ketika nanti pasti ada tuh konsumennya akan nanya, audiens akan nanya, produk ini cocok nggak kalau di kena air, atau kalau baju disetrikanya dengan suhu segini bakal rusak nggak, cara cucinya gimana yang benar gitu. Atau kalau ini produk perhiasan, aksesoris, cara membersihkannya gimana supaya dia nggak rusak gitu. Atau kalau makanan, misalnya apakah ada garansi kadaluarsa segala macam, itu harus dijelaskan, harus dikuasai. Jadi ketika ada pertanyaan, itu tidak melukai branding kita. Jadi jangan sampai nanti ada audiens atau konsumer yang bertanya, ini di sosial media saya lihat produknya nggak apa-apa dicuci, tapi begitu saya cuci semuanya luntur. Gitu. Terus mereka protes di sosial media, berisik. Akhirnya kan branding kita jadi rusak kan. Nah makanya kita harus paham tuh seluk produknya. Lalu juga kebijakan operasional. Artinya adalah misalnya kita sebutkan di Instagram, di bio misalnya, di bio TikTok, bio WhatsApp, atau di WhatsApp, itu kita bisa sebutkan jam operasional kita. Artinya ketika nanti ada audiens yang bertanya di luar jam operasional, mereka tahu bahwa nanti dijawabnya jam 8 pagi. Gitu. Jadi jangan sampai mereka gelisah nunggu terus. Gitu. Nah itu yang perlu juga kita benahi sebelum kita branding ya. Hal-hal kecil itu biasanya mungkin sepele, tapi begitu kejadian mereka komplain kemana-mana, itu akan sangat-sangat mengganggu atau merusak proses branding kita. Lalu yang kedua adalah memahami siapa target audiens. Karena hukumnya begini, tidak ada konten atau tidak ada produk yang dibuat untuk semua orang. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kecuali air mineral. Tapi air mineral pun, itu ada kastanya. Gitu. Aqua mungkin untuk air mineral yang duitnya ada lebih. Gitu. Karena dari satu botolnya aja harganya 5.000. Gitu. Tapi kalau air mineral yang untuk mahasiswa, anak sekolahan, gitu, yang butuhnya irit, mereka beli klub. Karena klub itu harganya mungkin 3.000. Mereka lebih hemat 2.000. Jadi bahkan air mineral aja, itu tidak untuk semua orang mereknya. Ada buat orang-orang yang lain juga, tergantung segmennya. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa target audiens kita sebenarnya siapa. Karena lebih baik menargetkan konten, artinya kita targetin nih konten atau produk kita ke audiens yang memang lebih mudah dibujuk atau memang membutuhkan itu, dibanding dia nggak butuh-butuh banget tapi kita bujuk-bujuk terus, itu usahanya akan lebih susah. Dibanding kita tahu nih, misalnya ini anak-anak kuliahan, anak-anak SMA nih,
kalau dikasih misalnya jus buah murah, mereka suka karena mereka cuma mendingin harga. Kalau rasa mereka bisa toleransi misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh yang kita mau mengincar ibu-ibu yang memang sama peduli produk organik sama anaknya. Nah, itu kan beda lagi tuh segmen produknya. Nah, itu yang kita perlu pahami ya. Sebenarnya produk kita, bisnis kita, brand kita ini sih buat siapa sih sebenarnya? Gitu. Nah, yang ketiga adalah kita mengetahui siapa aja sih kompetitor usaha ya. Artinya kompetitor usaha atau bisnis kita. Nah, ini kita bisa menganalisa nih branding atau kompetitor kita untuk membuat kebalik. Artinya kalau kita tahu kompetitor kita, kita bisa menganalisa, si kompetitor sedang melakukan branding ini. Gitu. Gimana ya caranya kita bikin yang beda, supaya kita nggak sama mereka. Karena kalau sama, bahayanya adalah kalau persis kita meniru, orang akan gampang membandingkan. Gitu. Ini produknya sama nih, brandingnya hampir mirip-mirip tipis. Ya kita tinggal bandingkan aja mana yang lebih murah misalnya, siapa yang kasih diskon lebih banyak. Kalau kita perang diskon terus, habis sudah nggak ada untungnya kan. Budget kita kepotong terus buat budget diskon itu. Nah, makanya kita perlu bedakan branding kita supaya kita punya diferensiasi, artinya tampil berbeda dibanding kompetitor kita. Gitu. Nah, itu kurang lebih persiapan ya, tiga hal besar yang perlu kita persiapkan sebelum kita branding di media sosial. Pertama, pahamin dulu produknya, detail produknya kita pahamin semuanya, lalu kebijakan operasional kita juga nyatakan di depan supaya orang tidak kecewa nunggu-nunggu. Lalu yang kedua adalah kita pahami siapa sih target audiens kita, siapa sih konsumen atau audiens yang lebih mudah tergoda, lebih mudah terbujuk dengan penawaran kita, dan yang lebih butuh juga. Lalu yang ketiga adalah kita bisa mengetahui siapa sih kompetitor kita, supaya kita bisa tampil berbeda, brandingnya lebih unik, dan akhirnya orang bisa mengenali kita dengan cepat. Gitu ya. Karena kalau beda hampir-hampir sama itu orang susah membedakan, akhirnya ya itu orang akan mungkin memilihnya ya udah siapa harganya lebih murah aja mungkin yang kita pilih. Selanjutnya ini adalah branding strategi. Gimana sih cara kita menentukan target audience? Kayak kita bingung loh gimana cara menentukan target audience karena kayaknya nih saya jualan baju anak-anak kayaknya buat semua anak-anak deh. Nah, sebenarnya kita bisa belah lagi. Ini saya ambil studi kasus dari Pempek Candy. Pempek Candy ini saya pertama kali nyoba justru pas ketika ke Palembang tahun 2019. Nah, target audience adalah, definisinya adalah sekelompok orang yang mungkin tertarik sama produk kita. Biasanya mereka punya kebiasaan yang sama. Nah, ini ada dua komponen utama ya dalam target audience. Pertama, sekelompok orang yang mungkin tertarik sama produk kita. Kedua, mereka punya kebiasaan yang sama. Gitu. Contohnya, ketika tadi ada air mineral club ya, misalnya yang harga 3.000. Nah, itu kan sekelompok orang adalah sekelompok mahasiswa dan murid SMA. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya adalah mereka jajannya irit karena terbatas dari orang tuanya. Itu udah kebiasaan yang sama. Gitu. Nah, itu contoh ya, kita bagaimana menentukan target audience. Nah, contoh ini bedah kasus dengan Pempek Candy. Bedah target audience Pempek Candy. Pempek Candy itu sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, mereka target audiensnya adalah wisatawan. Karena kalau saya nanya ke orang lokal Palembang, ke driver, ke orang hotel, ke warga lokal, teman-teman yang saya temuin di sana, orang lokal Palembang itu atau Sumatera Selatan itu jarang makan Pempek Candy. Mereka tuh makan di tempat lain gitu. Karena Pempek Candy ini sebenarnya buat wisatawan. Gitu, buat pengunjung dari luar daerah. Orang dari Jambi datang ke Palembang ya makanya mungkin di Pempek Candy. Atau orang Jakarta pasti datangnya ke Pempek Candy atau ke pempek yang lainnya, ada beringin segala macam, ada Viko segala macam lah. Gitu. Dan juga kalau yang saya dengar ya, dan saya coba juga, Pempek Candy ini cukonya tuh lebih pedas daripada pempek beringin. Gitu. Jadi buat penyuka pempek cuko yang lebih pedas, mereka akan pilih Pempek Candy karena mungkin mereka berpikir pempek beringin enak tapi kurang pedas aja. Gitu. Lalu juga mereka tuh tapi menyukai pempek yang orisinil, artinya mereka sukanya pempek kapal selam, adaan segala macam yang memang itu udah pempek yang dasar lah di seluruh Sumatera Selatan. Tapi juga mereka tertarik buat cobain hal-hal baru. Nah, contohnya si Pempek Candy ini kan kemarin tahun lalu ya kalau nggak salah, apa tahun 2019 mereka mengeluarkan namanya pempek kulit cubit. Itu kan pempek yang baru tuh tipenya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin bosan makan pempek kapal selam, ada produk apa ya yang lain ya gitu kan selain tekwan atau apa. Oh kita punya pempek lain nih, pempek kulit cubit, apa tuh? Boleh tuh gitu dicobain. Nah jadi kurang lebih seperti ini nih kebiasaannya. Adalah sekelompok orangnya ada siapa? Wisatawan dan pengunjung dari luar daerah. Artinya bukan warga sekitar ya, bukan warga Sumatera Selatan.
Lalu kebiasaannya apa? Kebiasaan yang sama adalah mereka menyukai cuko yang lebih pedas rasanya, lebih nampol rasanya ya. Terus menyukai pempek orisinil, artinya pempek yang memang sudah dasarnya seperti itu, kapal selam, ranger segala macam, tapi juga terbuka mencoba hal baru, misalnya pempek kreasi ya. Nah ini nih target audiensnya pempek candy, gitu. Jadi di sini aja mereka sudah membedakan orang-orang seperti inilah yang akan lebih mudah untuk membeli produknya pempek candy. Itu kita nggak usah menargetkan, mungkin pempek candy itu nggak jualan ke warga lokal, karena mungkin banyak pertimbangan. Misalnya dari segi harga, atau biasanya warga lokal Sumatera Selatan udah punya jagoan sendiri-sendiri tuh dekat rumah, atau di desanya masing-masing, di kota masing-masing. Gitu. Nah itu yang membedakan ya, artinya si pempek candy dengan pempek yang lain target audiens. Kurang lebih seperti ini nih, kita membedah target audiens dan menentukan target audiens kita. Nah, selanjutnya, apa 5 strategi dari branding di media sosial? Ini contohnya ya, bahkan Kota Palembang aja mempunyai branding, city branding. Ini kebetulan saya skripsinya juga mengenai city branding 5-6 tahun lalu, tapi city branding Jogja. Waktu itu Jogja bertukar city branding dari Jogja Never Ending Asia lalu menjadi Jogja Istimewa. Nah ini kan Palembang juga punya nih brandingnya, city branding Charming Palembang. Gitu. Nah ini juga kita terapkan juga nih buat bisnis kita branding di UMKM melalui media sosial. Ada 5 langkah. Pertama ada membuat mission statement, nanti akan dijelaskan apa itu mission statement. Kedua adalah membuat rencana konten alias editorial plan. Karena konten media sosial yang bagus itu adalah konten yang teratur munculnya. Jangan misalnya kita hari ini posting 3, tapi 2 hari kemudian vakum, nggak posting apa-apa, bahkan sampai seminggu nggak posting apa-apa, gitu, baru posting lagi. Nah itu biasanya dari sisi platform algoritma tiap media sosial itu akan kurang mengutamakan orang yang postingnya nggak teratur. Mereka biasanya mengutamakan orang yang posting teratur. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kita bagaimana cara mengeksekusi kreatifnya ya, eksekusi kreatif konten di media sosial. Lalu keempat adalah melakukan interaksi dengan audiens. Yang kelima kita mengevaluasi bagaimana sih hasil dari strategi branding yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, strategi pertama itu adalah mission statement. Nah, apa sih mission statement yang perlu kita bikin? Mission statement itu adalah deskripsi ringkas, deskripsi singkat, kenapa sebuah brand itu dihadirkan ke masyarakat. Nah, isinya itu adalah mengenai tujuan brand kita, lalu menceritakan nih, kenapa nih produk ini penting bagi audiens pelanggan kita. Nah, mission statement ini bisa kita masukin dalam bio. Ini contohnya ya, ada bio, ada 3 akun yang saya ambil sebagai contoh. Mission statement itu bisa ditaruh dalam bio, atau profil media sosial kita, dan merangkum alasan. Nah, ini penting ya, merangkum alasan kenapa audiens mesti peduli atau mesti follow brand kita di media sosial. Jadi ini penting nih, jadi pas dia lihat, kunjungin, nggak menemukan alasan untuk follow, dia akan cabut. Dia cuma datang lihat sebentar doang, lalu dia akan pergi. Ketika kita bisa menghadirkan alasan itu, kita akan sudah menyaring nih, oh ini nih orang-orang yang memang butuh sama produk kita. Info apa aja yang bisa dimasukkan? Pertama, produknya apa? Kita bisa sebut produknya apa. Lalu oleh siapa? Siapa yang bikin? Lalu atau juga bisa kita sebutkan ini untuk siapa produknya. Dan yang terakhir adalah kita bisa sebutkan keunggulan utama dan lokasinya di mana. Contoh ya, ini ada Lapwar by Mbak War. Ini adalah sebenarnya usaha makanan catering rumahan, seorang pembantu rumah tangga, tapi dia punya Instagram buat jualan. Gitu. Lapar Mbak War. Nah, dia bikin mission statement-nya adalah kalau lapar, ingat lapar. Tenang aja dijamin halal. Nah, berarti kan dia menargetkan nih, target konsumennya adalah target konsumen orang Indonesia beragama Islam, karena peduli mengenai halal. Kalaupun nanti ada orang Kristen, Buddha, segala macam mau beli produk ini kan sudah aman, karena mereka nggak mempertimbangkan itu. Dan juga mengenai timingnya. Mereka menyebutkan bahwa open PO setiap weekend, setiap akhir pekan. Nah, berarti kan di sini udah ketahuan nih, kalau mau pesan, kita tertarik nih ya. Terus kita mau pesan sekarang. Kalau info ini nggak ada, orang bisa ribut nih. Saya mau pesan hari Rabu, tapi ternyata nggak buka PO sekarang. Lapornya sekarang gimana dong? Gitu kan. Nah, ketika ada disclaimer ini, ada keterangan ini, orang akan lebih mengerti. Oh, saya sukanya sekarang, mungkin di hari Rabu, tapi saya bisa pesan nanti hari Sabtu, buat makan di hari Senin atau hari Selasa. Gitu ya. Nah, lalu juga ada info kontak dan misalnya kalau Bapak Ibu punya lapak ya di Tokopedia atau di Bukalapak, itu bisa cantumkan linknya, link pemesanannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke bisnis pakaian. Ini nama candani.id. Ini followersnya cukup banyak di media sosial ya.
Di sini dia sebutkan bahwa mission statement-nya apa, produknya apa. Produknya adalah baju kebaya, kondangan, wisuda. Udah jelas tuh. Mereka jualnya baju kebaya, baju kondangan, sama baju wisuda. Nah, jadi orang-orang yang mencari baju selain 3 ini silahkan pinggir keluar gitu kan, ibaratnya. Yang nyari baju 3 ini silahkan datang ke sini lihat produk kita. Gitu. Nah, di sini dia sebutkan keistimewaannya si Candani ini apa? Semua bajunya itu handmade, artinya dibuat dengan tangan. Bukan dibuat dengan mesin. Apa sih keistimewaan dibuat dengan tangan? Itu bisa banyak detail-detail yang nggak bisa dibuat oleh mesin. Artinya produk-produk itu bisa jadi unik setiap saat. Misalnya ada batch atau PO untuk bulan ini, itu produknya bisa sangat-sangat berbeda dengan PO bulan depan karena unik dibuat dengan tangan. Gitu. Jadi ada rasa eksklusif tersendiri lah kalau kita beli baju di Candani ini, baju kebaya, kondangan, dan wisuda. Nah, terus lokasinya disebutkan di Jogja. Nah, artinya pembeli-pembeli yang datang dari luar Jogja, misalnya dari Palembang mau beli baju di Candani ini, sudah ada estimasi, oh karena dari Jogja, aku suka produknya, pasti ada waktu pengiriman nih, mungkin sekitar 2-3 hari atau bisa seminggu. Gitu. Jadi udah ngerti ada estimasi waktu pengiriman. Nah, tapi di sini juga ada disebutkan visit Candani Katalog. Jadi kalau cuma mau lihat katalog aja, ini ada akun Instagram khusus katalog. Tapi kalau mau tanya-tanya, mau pesan-pesan, atau mau dengar informasi promo kita, datangnya ke candani.id. Habis seperti itu. Nah, terus dia sebutkan nih, kalau beda dengan Lapuar tadi ya, yang sebelah kiri ini, Candani ini ordernya 24 jam bisa masuk semuanya. Nah, ini kan jadi salah satu pembeda mungkin ya dengan kompetitornya, bahwa kompetitor lain mungkin cuma open order dari jam kerja. Kami 24 jam terima order. Gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang kepepet-pepet tuh butuh baju kebaya, baju kondangan, baju wisuda, mungkin bisa dengan cepat memesan tanpa harus tunggu jam operasional. Lalu mereka sebutkan nih ada WhatsApp, ada Shopee, ada website, semuanya bisa diakses. Itu ya. Nah, ini salah satu mission statement. Jadi dari 2 contoh ini kita udah tahu kenapa kita harus follow ini, apakah ini sesuai dengan kita. Nah, kita udah tahu nih dari sisi mission statement dalam bio-nya. Dan yang contoh ketiga ini ada Sekutu ID. Sekutu ID ini adalah untuk jasa otomotif ya. Sekutu ID ini auto detailing dan nano coating. Mungkin buat bapak-bapak yang punya mobil mau di coating nih supaya mengkilat tampilannya, warna asli mobil itu keluar lagi. Ini bisa ke Sekutu ID misalnya kan. Nah, di sini dia lihat contohnya adalah dia sebut di sini auto detailing dan nano coating. Jadi bukan cuma cuci salju snow wash itu ya, jadi dia tuh nano coating, dilapis. Keuntungan nano coatingnya apa? Ketika dicuci lagi mobilnya, nggak perlu pakai sabun, tinggal dibersihkan pakai air bersih aja biasa, air tawar, dibersihkan itu tinggal dilap aja, dia akan bersih seperti dicuci seperti sabun. Nah, itu keunggulan nano coating. Nah, di sini dia lihat bahwa Skuto hashtag the best coating nano keramik plus paint protection in Indonesia. Jadi mereka udah punya positioning dan klaim seperti ini. Dan klaim ini mungkin memang sudah dibuktikan ya. Makanya mereka tak berani pasang ini di bio Instagram. Dan ini adalah sebuah janji yang sangat sakral buat audiens. Karena ini jaminan kualitasnya berarti tinggi dong. Gitu. Dan dia menyebutkan bahwa kita tersedia di 66 kota dengan 100 outlet lebih. Artinya mau pesan di mana aja mungkin ada. Nah, apakah mungkin ada di Palembang? Bisa jadi, saya belum cek. Tapi artinya kita seluas ini loh, se-Indonesia kita punya cabang. Lalu gimana kalau kita mau nano coating, kapan, di mana pesannya gitu kan? Karena di Instagramnya sebenarnya isinya kebanyakan selain promo adalah portofolio alias contoh-contoh coating pada mobil-mobil orang lain gitu, yang kita bisa lihat, wih mobil orang jadi keren-keren banget ya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat DM us for booking slot. Jadi kalau mau booking, kalau mau di coating, kita harus booking dulu lewat link ini, Linktree di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mission statement ini menjelaskan posisi UMKM, kurang lebih apa yang ditawarkan, oleh siapa, atau untuk siapa, serta keunggulan utamanya apa nih yang membedakan dia dengan kompetitor yang sebelah, serta lokasinya di mana, supaya orang tahu bahwa pembeli dari luar kota itu bisa mengerti bahwa oh ada masa tunggu nih pengiriman produk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Contoh mission statement. Biasanya bisnis yang bagus yang akan baru tumbuh itu sangat penting untuk punya mission statement. Karena apa? Karena ketika orang datang mereka akan lihat positioningnya. Begitu brandnya udah cukup terkenal, mereka biasanya udah agak fleksibel, bionya mau diisi macam-macam bisa gitu. Karena misalnya followersnya udah jutaan segala macam, ya itu bebas ya. Lalu yang kedua,
Nah, merencanakan konten branding. Artinya kita kan membuat rencana konten seperti apa sih yang kita bisa posting buat branding gitu kan. Karena ini adalah investasi jangka panjang untuk brand kita. Konten branding ini menjadi alasan supaya audiens percaya nih janji-janji kita di depan. Tadi kan kita udah bilang di bio, oh produk kita ini, keunggulannya ini. Lalu juga ada tadi purpose mengenai brand itu tampil seperti manusia, brand itu juga bisa reading moment segala macam, top of mind. Nah, ada beberapa jenis konten yang bisa kita kerjakan dan bisa dilakukan oleh UMKM atau brand manapun. Pertama adalah katalog produk. Nah, ini pasti penting ya, karena kan katalog produk ini kan ya kunci jualan kita juga ya, supaya orang mau beli produknya. Gitu. Nah, contohnya ini katalog produk dari Bakso Aci Akang. Dia bikin di Instagram dan ini juga bisa jadi post ke TikTok ya. Ini contohnya. Pagi, siang, dan malam, diri ini hanya selalu terbayang. Bakso Aci Akang, pagi, siang, dan malam, selalu terbayang. Oh, Bakso Aci Akang. Iya. Asik kan? Jadi kayak kita ngelihat katalog produk pun masih tetap bisa menarik sebenarnya, nggak cuma nampilin produk apa. Nah, untuk eksekusi visualnya kan kita sebenarnya bisa berlatih ya. Kita bisa pakai apapun yang kita punya. Kalau punya smartphone, pakai smartphone. Kalau bisa ngerti Photoshop, silakan pakai Photoshop. Tapi kalau nggak ngerti Photoshop, ya pakai apa yang ada dulu aja. Misalnya pakai PixArt di HP segala macam. Kita bisa kok bikin katalog produk yang menarik. Nah, jadi jangan lupa ketika bikin katalog produk, kita jangan lupa cantumkan mengenai harga dan produknya juga dan fotonya. Dan juga mungkin kalau ada ketentuan khusus ya, misalnya ada diskon atau ada periode tertentu. Nah, misalnya contohnya di Makmur bareng Akang ini adalah diskon produk mereka, tapi di pojok kiri bawah itu kelihatan bahwa ada periode khusus. Artinya periode ini cuma berlangsung pada waktu yang terbatas. Jadi jangan sampai memesan di luar masa periode itu, harganya akan balik normal. Nah, itu kan. Intinya katalog produk itu kan supaya orang-orang tahu bahwa ini penawaran terbatas nih. Kita harus beli sekarang, kalau enggak nanti nggak dapat lagi. Kurang lebih seperti itu ya katalog produk. Lalu juga kita bisa bikin edukasi. Artinya edukasi ini adalah kita mengedukasi audiens atau customer, pelanggan, bagaimana cara menggunakan produk kita ke pemakaian yang paling optimal, paling bagus. Contohnya ini adalah brand pakaian ya. Brand pakaian namanya Prep Studio, baju untuk pria. Jadi dia akan ngasih tips di sini bagaimana memadu-madankan celana dia ini dengan berbagai macam baju. Jadi supaya orang nggak bingung. Kalau pakai celana ini, mau pakai bajunya apa atasannya ya? Gitu. Jadi mereka udah kasih referensi. Dan ini juga menjadi petunjuk bahwa orang-orang buat beli produknya. Contohnya ya. Inspirasi outfit dengan tartan pants. Let us say formal look check. Pakai kemeja cocok juga loh. Smart look check. Si kutu buku biasanya seneng nih kayak gini. Hangout check. Let's get lost. Casual look check, dipakein polo, why not? And riders outfit check, dipakein outer, sarung tangan plus boots, San Morian yuk. Nah, itu ya. Terus salah satu konten edukasi, nggak harus jualan dengan hard selling, tapi orang bisa dapat bayangan bahwa, oh gini cara pakai produknya supaya tampil keren. Ini bisa dipakai buat apapun. Contohnya buat makanan, pakaian, kerajinan, atau mungkin jasa, itu bisa. Semuanya pakai konten edukasi seperti ini. Dan biasanya konten edukasi ini kelebihannya adalah dia tuh lebih gampang di-share. Karena orang-orang berpikir, oh ini berguna buat saya, bisa juga berguna buat orang lain nih yang saya pedulikan. Misalnya ini kayaknya saya share ke adik saya deh. Karena adik saya cowok juga ada supaya dia keren tampilan bajunya gitu ya. Nah itu yang kalau baju anak-anak mungkin ibu-ibu itu nge-share ke tetangganya atau nge-share ke sahabatnya, nge-share ke saudaranya. Ini ada baju anak-anak lucu deh. Kamu kayaknya bisa padu-padanin deh bajunya sama brand ini. Gitu. Itu ya kehebatan konten edukasi. Karena kalau katalog produk, kalau promonya biasanya tipis-tipis, shareability-nya artinya dia tidak begitu masif dibagikan. Tapi konten edukasi ini biasanya sangat-sangat mudah disebarkan. Gitu. Karena tidak terasa seperti iklan. Dan punya value atau punya manfaat buat si audiensnya. Nah, yang ketiga adalah seasonal tematik, artinya konten-konten yang tergantung musim ya. Tergantung tema. Contohnya ketika bulan Ramadan, ini Kopi Tuku dia memposting bahwa ketika Ramadan pun karyawan Tuku, barista-barista Tukunya tetap bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan kopi yang terbaik gitu kan.
Karena mungkin ada konsumen yang tidak berpuasa, apakah dia datang bulan atau sedang hamil, lagi sakit, atau misalnya orang-orang yang tidak berpuasa dari misalnya orang Kristen, Hindu, Buddha segala macam, tetap bisa datang dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Gitu. Tapi begitu nanti setelah berbuka pun, Kopi Tuku pun masih melayani sampai jam tertentu dengan kualitas yang maksimal juga, meskipun bulan puasa. Jadi di sini semacam jualan tapi kayak rendah hati gitu, kayak meskipun puasa orang biasanya lemas, capek, lesu, kami tetap menyajikan kualitas terbaik. Barista-barista kami tetap semangat kerjalah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu udah 3 tuh contoh konten branding yang bisa kita kerjakan. Yang keempat adalah testimoni. Testimoni ini penting banget karena ya rekomendasi orang atau rekomendasi pelanggan itu sangat-sangat powerful untuk calon pelanggan lainnya. Contohnya nih di Lapuar ya, Lapuar contoh di awal. Lapuar ini kan makanan catering rumahan ya. Terus dia posting di sini dari DM orang atau dari WhatsApp, mau difoto sampai nggak sempat, wak, nggak sabar pengen makan di kantor pada suka loh Mbak, ada emoji senang. Nah ini bisa jadi konten yang sangat menarik karena untuk meyakinkan orang bahwa oh brandingannya ini tepat menempati janjinya sebagai produk yang enak, nasi catering rumahan yang enak. Gitu. Bahkan orang-orang di kantor sampai suka itu ya berarti janjinya terpenuhi. Nah ini sebuah janji instan untuk tidak perlu pasang katalog produk, tapi orang udah semakin kepo, wah ini kayaknya enak nih, saya mesti beli. Gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah promo diskon. Promo diskon ini bisa kita bikin sesuai momentum juga ya. Ini sebenarnya bisa campur dengan seasonal, musiman, konten tematik, atau katalog produk. Contohnya ini buah rakyat ya. Buah rakyat ini salah satu usaha dari teman, dia bikin promosi adalah diskon gajian, #diskon gajian. Karena dia memperhatikan bahwa orang-orang rata-rata itu gajian tanggal 25 sampai tanggal 31 Oktober. Kecuali teman-teman dari Bapak Ibu PNS mungkin tanggal 1 ya. Di sini kita lihat bahwa 25/31 ada diskon gajian. Kalau beli diskon 30%. Itu kan diskon yang lumayan tuh 30%. Jadi orang-orang berlomba-lomba membeli itu. Gitu. Tapi begitu gajian selesai promonya. Gitu. Nah itu sih salah satu konten-konten branding. Salah 5 berarti ada 5 ini. Ada 5, pertama katalog produk, edukasi, seasonal tematik, testimoni yang kita repost lagi, kita bagusin layoutnya, sama promo diskon. Seperti itu. Oke, lanjut strategi ketiga. Strategi ketiga adalah gimana cara kita mengeksekusi konten kreatifnya untuk branding. Kita udah merencanakan nih, oke kita bikin konten edukasi minggu ini 2, katalog produk 1, terus konten tematik mungkin 2, karena edisi Hari Pahlawan gitu ya, Hari Pahlawan kan 10 November gitu. Terus, eksekusi kreatifnya seperti apa? Kita perlu pertimbangkan hal ini, karena tadi kembali lagi bahwa eksekusi kreatif tergantung apa yang kita punya dan kita kuasai. Kalau punya smartphone, kerjakan di smartphone. Punya laptop, bisa Photoshop, kerjakan di Photoshop. Gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet, oh produksi konten di media sosial harus pakai Photoshop nih, harus bagus banget. Nggak juga. Banyak juga yang bisa bikin dari HP aja udah bisa sebenarnya untuk branding. Nah yang pertama yang kita perlu pertimbangkan adalah warna atau key visual. Artinya, harus ada keselarasan warna pada tiap konten. Nah, misalnya contoh Clean Living. Clean Living ini adalah usaha sedot tungau dan cuci kasur sofa. Ini udah semakin banyak ya bisnis kayak gini ya, karena orang semakin menyadari bahwa sofa itu salah satu benda terkotor di rumah loh. Kasur itu juga salah satu benda terkotor di rumah. Kenapa? Karena orang tidur dan itu nggak dibersihkan. Dan kita selama malam tidur ada keringat, ada debu, segala macam. Itu tuh tersimpan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya bisnis ini muncul ke permukaan. Itu kan sebagai solusi bagi orang-orang yang butuh sedot kasur, cuci kasur atau sofa. Karena itu kan nggak bisa dicuci dengan seperti biasa ya, agak sulit. Nah, kalau kita perhatikan Clean Living ini, dia warnanya konsisten. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Instagram cleanliving.id. Itu dari segi logo, dia udah sesuai dengan warna hijau toska. Lalu dari highlight stories-nya, itu semuanya hijau toska. Paling cuma beda ada hijau toska muda, hijau toska gelap. Gitu. Nanti kalau dicek ke feed-nya di Instagram, itu semuanya base warnanya, dasar warna itu hijau toska. Nah, kalau konsisten itu, orang akan lebih mudah mengenali brand kita. Contoh, Clean Living ID itu yang warna logonya toska kan? Gitu. Bukan beda sama brand lain yang mungkin warnanya biru, atau warnanya merah, atau warnanya putih. Gitu. Jadi kita udah kelihatan berbeda dibanding kompetitor kita atau pesaing kita. Itu ya, jadi jangan sampai warnanya tuh kayak warna baju luntur, jadi nyampur-nyampur gitu kan. Jadi sebaiknya memang seragam warnanya. Jadi kita bisa dikenali, oh brand ini warnanya ini nih. Contohnya Tribun Sumsel ya, kayak ini Tribun Sumsel ini warnanya konsisten.
biru dan merah. Gitu. Sripoku hitam dan merah. Gitu. Jadi itu yang terus dipertahankan sampai ke konten visual kita. Nah, kedua adalah gaya berbicara. Pertimbangkan gaya bicara yang cocok dengan target audience. Artinya, ketika konsumen kita ibu-ibu, berbicaralah dengan bahasa yang cocok buat ibu-ibu. Gitu. Ketika konsumen kita anak muda, yang usianya mungkin 15-20 tahun, ya berbicaralah untuk anak muda. Jangan seperti orang tua yang marahin anaknya. Jadi kan anak muda ini kayak, kayak dimarahin orang tua sendiri, nggak cabut dah gitu kan. Nah, jadi berbicara seperti temannya. Gitu. Jadi kurang lebih sih, kita akan atur lagi bahasa kita, gaya berbicara kita. Supaya sesuai dengan target audiens tadi. Gitu. Kalau kita berbicara tadi pempek candy ya contohnya ya, karena dia memang ditujukan untuk orang-orang di luar Sumatera Selatan, makanya kalau kita perhatikan di Instagramnya itu, mereka pakai bahasa Indonesia, berbicara pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa di Sumatera Selatan, bahasa lokal, enggak. Gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan gaya berbicara, supaya kita tahu nih, kita berbicara buat siapa, dan gimana caranya gaya bicara kita cocok dengan target audiens itu. Dan yang ketiga adalah dari segi caption. Caption yang baik itu adalah tidak lupa untuk selalu menaruh call to action. Call to action itu apalah? Call to action CTA singkatannya adalah tindakan apa yang kita harapkan dari audiens setelah membaca konten kita. Contoh nih, Pempek Candy habis promo ya, dia posting foto pempek, terus dia bilang rencana keluar kota atau mau liburan, baru afdol kalau bawa oleh-oleh Pempek Candy. Vakum sama cukup kering. Biar orang-orang tercinta di kota sana juga bisa menikmati kelezatan pempek khas Palembang. Nah, di caption ini kelihatan kan bahwa memang targetnya adalah orang-orang dari luar daerah. Gitu. Yang mau bawa oleh-oleh nih, balik ke daerah asalnya. Dan terakhir, mereka naruh call to action. Untuk order, hubungin WhatsApp, atau bisa Shopee, atau bisa Tokopedia. Jadi jangan lupa, jangan sampai berhenti di sini. Jadi orang-orang kayak, oke, saya suka nih pempek candy, terus saya mesti ngapain nih, beli di mana, atau mesti beli yang apa gitu. Nah, jadi di sini taruh lagi call to action-nya. Kalau untuk order pesan di sini gitu, atau ayo segera pesan produk kita di WhatsApp atau di Instagram atau di Shopee, Tokopedia segala macam. Itu jangan selalu lupa tuh. Kita tutup pesan kita dengan call to action. Arti call to action adalah tindakan apa yang kita harapkan dari audiens atau dari pelanggan setelah dia membaca atau melihat konten kita. Itu ya. Nah, terakhir tuh baru nanti ada hashtag nih. Nah, ini sebenarnya aturan hashtag yang baru-baru ini saya temukan. Tapi Bapak Ibu bisa mengcustom itu, artinya bisa coba-coba aja mana yang lebih efektif. Biasanya tuh hashtag kalau kita cari di Instagram, di Twitter, atau di TikTok, kita bisa kategorikan pada 4 kategori hashtag. Pertama tuh ada hashtag yang mudah. Hashtag yang mudah ini artinya hashtag yang dipakai kurang dari 50.000 post. Jadi baru orang yang pakai hashtag ini kurang dari 50.000. Itu bisa kelihatan tuh kalau kita cari di Instagram. Oh, 50.000 orang pakai hashtag ini gitu. Berarti itu kategorinya easy. Lalu ada medium, 50-100 orang yang pakai. Ada hard, itu ada 100-1 juta postingan yang pakai ini. Lalu very hard, hashtag yang dipakai lebih dari 1 juta postingan. Nah, mungkin bingung ya, kok ada kategori easy sampai very hard? Apa hubungannya gitu. Easy ini artinya adalah kalau kita pakai hashtag ini di bawah 50.000 postingan yang pakai, kita akan lebih mudah ditemukan oleh audiens ketika mereka cari hashtag. Misalnya hashtagnya adalah contoh pempek candy Palembang. Nah, itu kayaknya dipakai kurang dari 50.000 postingan. Jadi gampang ketemunya. Tapi kalau hashtag yang sangat-sangat general seperti very hard ini ya, contohnya hashtag yang sudah dipakai 1 juta lebih. Contoh hashtag pempek, hashtag Palembang, hashtag Wongkito. Itu bisa jadi hashtagnya udah banyak banget, 1 juta lebih. Jadi persaingan kita untuk ditemukan bersama konten-konten yang lain itu akan semakin sulit. Makanya kita padu-padankan hashtag yang easy, medium, hard, dan very hard. Kita campur supaya kita bisa ditemukan oleh hashtag yang lebih spesifik. Tapi kalau nanti siapa tahu nyangkut nih konten kita viral ya, konten kita viral, performance-nya bagus, bisa ditemukan dari hashtag yang very hard ini yang sudah banyak dipakai orang. Gitu. Jadi kita campur aja contohnya ya. Dan terakhir mengenai logo, ini tadi logo Mbak Ririn juga sudah menjelaskan. Pastikan, kalau dari saya sih pastikan untuk tidak melanggar hak cipta ya. Ini contohnya adalah logo Meta. Meta ini kan Facebook berganti logo, juga ada logo Goto. Logo Goto ini menjadi
kemarin dituntut, bukan kemarin ya, kemarin sampai hari ini dituntut 2 triliun karena logonya ternyata mirip dengan logo usaha lain. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan bahwa logonya tidak melanggar hak cipta, karena nanti akan ribut, akan susah kalau kita harus bertengkar dengan orang lain perkara hak cipta logo. Gitu. Mas Lutfi, Ya. mohon maaf nih, karena setelah ini masih ada sesi tanya jawab, kira-kira boleh agak dipersingkat sedikit materinya ya? Oke, kita cepat-cepat aja ya. Iya, boleh. Siap. Makasih Mas Lutfi. Siap. Oke, ini ada 2 slide terakhir. Strategi keempat adalah kita menjalin interaksi buat memperkuat brand. Artinya tadi kita udah posting segala macam, gimana caranya kita bikin mendekatkan diri sama audiens kita. Pertama, kita bisa balas atau menyukai komentar dari audiens. Ini contohnya ada Email ID, dia membalas komentar audiensnya di postingannya, lalu dipin karena komentarnya menarik gitu ya. Jadi orang bisa lihat langsung interaksi mereka. Lalu juga kalau di Instagram Story, Bapak Ibu bisa melakukan misalnya polling di Instagram ya, supaya ada interaksi di situ. Contohnya ini kayak gini, udah nggak sabar belum buat check out monogram scarf gitu ya. Ini memang jualan jilbab ya. Nggak sabar atau cepetan gitu, jadi interaksi. Lalu juga Bapak Ibu juga bisa menanyakan nih ke audiens di sosial media untuk pengembangan produk baru. Contohnya ya, nih Email ID ini dia ngepost, guys tanya dong di tempat kamu setelan outfit kayak gini, masuk nggak kalau dipakai buat ke kantor gitu kan. Dia jualnya adalah celana dan baju. Kalau dipakai kantornya cocok nggak gitu. Terus pada balas, wah ini cocok nih, bagus banget segala macam gitu. Atau kalau itu nggak cocok, kita bisa dapat masukan gratis tuh dari audiens kita. Karena kan audiens atau pelanggan adalah sumber kita belajar kan. Dan terakhir ini adalah meme. Kita bisa taruh meme atau komedi ya. Ini contohnya dari Aurum Lab. Dia menjual aksesoris cincin. Dia bikin komedi mengenai proses pembuatan konten iklannya. Ya, dia mengatakan bahwa kenyataan di depan dan di belakang layar pembuatan konten iklan dia. Tapi kan di situ udah masuk juga produk dia kan sebenarnya, udah ada masuk gelang kaki segala macam gitu ya. Di situ tanpa harus bilang produk ini bagus, dia udah bilang produk itu bagus dengan nilai-nilai humor. Yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi branding. Artinya kita udah melakukan segala macam hal, lalu kita evaluasi apakah udah berhasil apa belum. Evaluasi ini kita bisa lakukan dalam waktu tertentu, misalnya tiap minggu, atau per bulan, atau per tahun, supaya kita tahu apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau kita perlu optimalkan lagi. Nah, apa yang perlu kita ukur nih dalam media sosial? Saya sangat menghindari untuk kita mengukur followers. Kenapa? Karena followers itu bukan patokan lagi untuk sebuah akun itu dikatakan berhasil. Karena followers bisa beli ya. Dan banyak followers tapi nggak banyak yang interaksi juga sama aja. Gitu. Sama aja bohong gitu kan. Jadi pertama adalah kita cek Bapak Ibu bisa upgrade akunnya atau ganti profil akunnya itu menjadi akun bisnis, misalnya di Instagram ya, atau di TikTok. Jadi kita bisa melihat impression, artinya satu postingan itu berapa kali banyak dilihat. Gitu. Misalnya orang melihat itu berkali-kali, berarti ada 5 kali dilihat. Gitu. Nah, sementara kalau reach itu adalah berapa banyak user yang melihat. Misalnya 2 orang yang melihat, 2 orang melihat tapi dia melihat sebanyak 5 kali. Gitu. Nah, itu ya contohnya. Jadi 2 orang melihat sebanyak 5 kali. Jadi impression adalah berapa kali dilihat, reach itu adalah berapa banyak user yang melihat. Dan dari sisi engagement, kita mengukur juga berapa sih jumlah interaksi kita, interaksi user dengan konten itu. Apa aja interaksi yang bisa diukur adalah likes, atau komen, dan share itu bisa dihitung sebagai engagement. Lalu ada video views, kalau kita posting video, kita bisa lihat berapa kali sih videonya diputar. Semakin banyak berarti kan semakin bagus biasanya ya. Gitu. Dan kita akan melihat terakhir adalah top posting dan less performing post. Artinya di minggu ini postingan mana yang paling bagus performance-nya, yang paling banyak engagement-nya, yang paling banyak impression-nya, yang paling banyak video views. Terus kita lihat juga mana yang paling sedikit nih, yang paling kecil performanya. Kenapa kita lihat seperti itu? Untuk kita melihat sebenarnya selera audiensnya kemana, lalu juga apa yang kita perlu optimalkan. Gitu. Atau jangan-jangan konten seperti yang kurang perform ini kita coba beberapa kali masih belum berhasil, mungkin kita perlu hilangkan aja. Supaya kita usahanya lebih optimal lagi di konten yang udah berhasil. Nah, kurang lebih ini sih evaluasi yang bisa kita lakukan ya setelah kita lakukan proses branding di sosial media. Nah, sekian
Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Yuni. Iya, makasih banyak Mas Lutfi. Nah, ini tuh sebenarnya lebih seru kalau setengah hari full kali ya Mas ya. Nah, semoga kita di kesempatan yang akan datang bisa ketemu lagi, Mas Lutfi bisa sharing lebih lengkap, biar lebih afdol. Nah, kita langsung aja nih ke sesi pertanyaan ya. Saya coba bacakan, tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini yang pertama ada dari Novi Saputra. Mau tanya, di YouTube kan sudah ada video pendek namanya Shorts, apakah itu sama seperti Reel dan TikTok dalam penggunaannya untuk brand produk? Boleh dijawab, Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Novi, Bapak Novi Saputra sudah bertanya. Memang ini sama sih. Short, Reel, dan TikTok itu sebenarnya format video yang sama. Yang pasti dia portrait, dia berdiri ya, nggak kayak YouTube yang landscape yang biasa, yang dia mendatar. Formatnya sama, jadi kita bisa bikin satu konten untuk tiga platform itu. Gitu. Tapi dari segi durasi sepertinya sih ada perbedaannya. Kalau nggak salah short itu 15 atau 30 detik maksimal. Tapi kalau Reel saat ini masih 30 detik maksimal. Kalau TikTok sekarang ini per bulan kemarin itu mereka udah bisa sampai 5 menit. Jadi Bapak Novi itu bisa naruh video di TikTok lebih panjang. Tapi versi-versi pendeknya bisa taruh di Reel, bisa taruh di YouTube Shorts. Dan penggunanya sebagai brand produk bisa macam-macam. Bisa kita taruh edukasi kayak tadi, edukasi penggunaan produk. Terus juga kita bisa cerita pembuatan perjuangan kita bikin produk itu. Atau misalnya kita bisa cerita gimana perjuangan tim untuk packaging yang banyak sampai tengah malam misalnya ya. Itu banyak yang bisa kita masukin di situ sebenarnya. Jadi sangat potensial. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Mbak, ini Hawara. Mas, nanya dong, untuk produk anak-anak bagusnya brand ke sosial media yang mana? Produk anak-anaknya mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, apakah pakaian atau mungkin mainan? Ibu mana tadi? Hawara. Ibu Hawara. Boleh, saya izin unmute ya. Lebih ke semua produk Mbak, mulai dari perlengkapan bayi sampai dengan mulai dari pakaian, perlengkapan bayi, box bayi dan semacamnya. Oke. Siap, terima kasih Bu Hawara sudah bertanya. Nah, ini menarik ya. Ketika kita menjual produk anak-anak, kita lihat lagi siapa pengambil keputusan untuk membeli produk itu. Nah, kalau tadi jualannya adalah semacam tempat tidur bayi, baju-baju bayi, segala macam. Berarti kan pengambil keputusannya adalah orang tuanya. Makanya kita menargetkan adalah orang tuanya. Nah, sosial medianya kita kan kembali lagi sih. Kalau kita lihat bahwa potensialnya adalah orang tua itu bermain banyak di Instagram, bermain di TikTok, kita bisa fokus ke Instagram gitu. Atau jangan-jangan justru dari brand Bu Hawara justru kebanyakan audiensnya bermain di Facebook. Maka jangan lupa juga untuk posting di Facebook, kurang lebih seperti itu. Jadi kita fokus ke siapa pengambil keputusannya, lalu kita targetkan, oke, pengambil keputusan ini banyakkan main di sosmed apa nih? Nah, di situ kita beriklan atau bikin kontennya, brandingnya. Gimana Mbak Hawara? Gimana? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Atau maksudnya masih penasaran mungkin? Sebenarnya masih penasaran Mbak, tapi mengingat waktu, mungkin nanti bisa di belakang saja. Iya, nah ini sama-sama nih kita doakan semoga ada acara selanjutnya, sesi selanjutnya bersama Mas Lutfi lagi. Kira-kira gimana Mas Lutfi, bersedia nggak? Selalu bersedia Mbak Yuni. Selalu bersedia, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu semuanya udah mengisi daftar hadir belum? Nah, setelah pemutaran video ini, kita akan ada pengundian door prize ya. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Selamat pagi, nama saya Aji. Saya General Manager dari Kalimaya Dive Resort yang terletak di Sape, tepatnya di Desa Pojanae di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kalimaya berdiri sejak 2016 dan fokus dari usaha Kalimaya lebih ke kita ingin memperkenalkan Indonesia bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara, dalam hal diving, scuba diving. Ya, sejak adanya COVID outbreak berdampak sangat besar di Kalimaya, terutama pada staff, dan sejak ditutupnya border internasional, turis asing sama sekali nggak bisa datang dan otomatis kita shutdown. Jadi impact-nya itu terasa besar sekali di staff dan juga income yang sudah nggak ada. Otomatis sedangkan tempat ini Kalimaya itu harus tetap berjalan dengan operasionalnya, dengan pemeliharaan tempatnya. Namun pandemi COVID benar-benar mengajarkan kita para pebisnis tourism, tepatnya di pariwisata, untuk pelan-pelan bangkit kembali dan beradaptasi dengan new normal atau tatanan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian manfaat yang diberikan oleh pajak, terutama mengurangi beban PPh di pasal 21 dan PPh pasal 25, itu sangat-sangat membantu pengusaha, terutama pengusaha tourism yang benar-benar terdampak besar setelah terjadinya COVID. Dengan adanya new normal dan destinasi yang disesuaikan dengan tataran baru untuk tetap menerapkan protokol, itu hal yang sangat penting, sehingga tidak ada lagi pembatasan sosial yang seperti saat ini. Jadi setiap orang dapat berlibur kembali secara normal tanpa ada rasa takut. Kami dari Kalimaya sangat berterima kasih sehingga kami dapat mengurangi beban PPh pasal 21 dan pasal 25 yang sudah kami jalankan dari awal Kalimaya berdiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk pengusaha lain yang usahanya ada di sektor pariwisata khususnya, ayo kita manfaatkan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Mari kita bangkit bersama menciptakan new normal destination. Semoga pandemi segera berakhir dan tidak ada lagi pembatasan sosial. Selalu ingat, pajak kita untuk kita, DJP kuat, Indonesia maju. Oke, nah sebelumnya terima kasih ya tadi kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya di chat room. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, semoga nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita ada sesi door prize. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir, akan kita undi 5 orang untuk mendapatkan hadiah spesial. Boleh Mas Fizi dibantu? Nah, Ibu Sri Purwaningsih, nanti dipastikan lagi nomor handphone yang tadi dimasukkan sudah benar atau belum. Oke, selanjutnya Mas Fizi. Selanjutnya, oke, alhamdulillah. Ini yang mana nih, Mbak Novera atau Mbak Sri Purwa? Oke, selanjutnya boleh Mas Fizi. Berdua nih. Terus ini Ade, oh bukan, Sri Mulyani Oktabella. Wah, mana nih orang ini? Udah 3, masih 2 lagi ya, Ibu Menteri. Ya boleh 2 lagi, Mas Fizi. Ya boleh Mas Fizi. Santi. Iya, terus kemudian yang ketiga, wah ini cewek-cewek semua ini, ibu-ibu. Mbak Shanti Septiarini. Nah, yang terakhir, coba siapa nih yang beruntung? Ibu Femi Dwiyanti. Oke, selamat kepada para pemenang. Boleh saya ulangi lagi ya. Ada Ibu Sri Purwa, maaf tadi Purwa.
Purwaningsih, aduh mohon maaf Bu. Kemudian ada Ibu Novera, Ibu Sri Mulyani, Ibu Shanti Septiarini, dan Ibu Femi. Selamat. Nanti akan dihubungi oleh tim dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kemudian, nah sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Nanti akan di screenshot oleh Mas Fizi. Bagi yang belum menyalakan kameranya, mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya. Iya, mana itu? Alhamdulillah Ibu Novera. Iya, alhamdulillah rezeki sore-sore ya Bu ya. Kemudian ini ada Bapak Safta nih, belum nyala nih kameranya. Iya, yang mana lagi nih? Oke, udah siap semuanya? Udah tunjukkan gaya terbaik Anda. Asik. Udah. Gimana masih Fizi, udah siap? Udah siap. Oke, sekali 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh kali ya Mas Fizi, agak kurang berasa kalau sekali. Ya, sekali lagi boleh ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Iya. Bapak Ibu sekalian, nanti di kolom chat kami akan membagikan link untuk survei dan kuesioner, mohon diisi ya supaya untuk bahan perbaikan kami di acara yang selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Ririn, kepada Mas Lutfi, sore hari ini dari siang sampai sore ini udah sharing banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti ilmu-ilmu yang dibagikan bisa dipraktekkan, bisa dimanfaatkan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan UMKM sekalian. Sampai berjumpa di lain kesehatan. Semoga kiranya kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian nantikan BDS selanjutnya, jangan lupa. Nanti akan ada BDS selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Oh ya, ada pesan. Jangan lupa follow Instagram KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi. Mbak Ririn, Mas Lutfi, terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak Ibu. Mas Lutfi, Terima kasih Mbak Ririn, Mas Lutfi ya. Sama Mbak Ririn. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih UMKM semuanya, sukses. Terima kasih Pak Yani. Udah kata betul. Iya, jangan lupa. Jangan lupa. Kita